Diusir suami gara-gara hasutan ibu mertua, katanya aku perempuan yang tidak berguna. Ku buat mereka syok saat iring-iringan mobil mewah mengantarku ke peresmian hotel mewah. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Namaku Sekar, dan dulu, aku percaya sepenuhnya pada dongeng. Bukan dongeng putri dan pangeran, tapi dongeng tentang cinta yang akan mengalahkan segalanya. Tentang keluarga baru yang akan memelukku sehangat keluarga lama. Impian itu terwujud, setidaknya di permukaannya, saat Rendra melamarku. Dia adalah sosok yang kurindukan, tampan, cerdas, dan yang terpenting, dia melihatku, bukan sekadar latar belakang keluargaku yang sederhana. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis, aku sebagai salah satu peserta yang haus ilmu, dia sebagai pembicara utama yang memukau. Ada percikan, tak bisa dimungkiri. Rendra adalah pria idaman, impian banyak wanita. Tapi entah kenapa, matanya hanya terpaku padaku. Pernikahan kami, setahun setelah pertemuan itu, terasa seperti mimpi. Gaun putih bersih, dekorasi bunga melati yang harum semerbak, dan sorak-sorai bahagia dari teman dan kerabat. Rendra menggenggam tanganku erat di pelaminan, bisikan janjinya terasa nyata di telingaku. Aku akan menjagamu, Sekar, selamanya. Aku sungguh percaya. Aku percaya pada setiap janji yang diucapkannya, pada setiap tatapan hangat yang diberikannya. Bahkan ketika aku tahu bahwa pernikahan ini tidak sepenuhnya direstui oleh ibunya, Nyonya Besar Laksmi, aku tetap optimis. Cinta kami akan meluluhkan segalanya, bukan? Nyonya Laksmi adalah sosok wanita berambut ikal tergulung rapi, dengan mata tajam yang selalu menilai. Ia berasal dari keluarga terpandang di Batang, pemilik jaringan bisnis properti dan perhotelan yang cukup disegani. Pakaiannya selalu necis, perhiasannya berkilau, dan setiap gerak-geriknya memancarkan aura kebanggaan, atau lebih tepatnya, kesombongan. Sejak awal, ia tak pernah menyembunyikan ketidaksetujuannya padaku. Aku, Sekar Puspita, hanyalah anak seorang guru SD dan ibu rumah tangga biasa, tidak selevel dengan standar menantu idamannya yang harus berasal dari klan terpandang, berpendidikan tinggi dari universitas bergengsi luar negeri, dan tentu saja, kaya raya. Status sosial adalah segalanya bagi Nyonya Laksmi. Baginya, aku hanyalah noda kecil di silsilah keluarga besar Laksmi yang gemerlap. Aku ingat sekali pertemuan pertama kami, saat Rendra mengenalkanku sebagai calon istrinya. Nyonya Laksmi hanya memandangku dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan tatapan meremehkan. Jadi ini yang namanya Sekar. Suaranya dingin, menusuk. Rendra, apa kau yakin? Gadis ini terlihat biasa saja. Rendra mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa aku punya potensi dan cerdas. Tapi Nyonya Laksmi hanya memutar bola matanya. Sejak saat itu, setiap kunjunganku ke rumah mereka selalu diwarnai sindiran halus, pertanyaan jebakan tentang latar belakang keluargaku, atau perbandingan mencolok dengan calon menantu impiannya yang lain, putri dari seorang konglomerat kenalannya. Meskipun begitu, Rendra selalu menjadi bentengku. Dia akan membelaku, menenangkanku, dan meyakinkanku bahwa ibunya hanya sedikit kolot, dan akan menerima pada akhirnya. Kata-katanya selalu berhasil menepis keraguan yang mulai tumbuh di hatiku. Aku tahu, Rendra sangat mencintai ibunya. Ia anak tunggal dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, namun juga ekspektasi tinggi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, berharap suatu hari nanti, Nyonya Laksmi akan melihat ketulusanku. Aku belajar memasak masakan kesukaannya, mengirimkan parsel berisi buah-buahan segar setiap minggu, bahkan mencoba berdiskusi tentang tren properti yang ia minati, meskipun itu bukan duniaku. Semua demi satu hal, restu. Restu yang tak kunjung datang. Rumah tangga kami, di awal, adalah pulau kecil kebahagiaan di tengah lautan badai restu yang tak kunjung padam. Rendra adalah nahkodaku, dan aku adalah penumpangnya yang setia, berharap badai akan segera berlalu. Aku tidak tahu bahwa pulau kecil ini sebentar lagi akan dihantam gelombang besar yang tak terduga,
dan nahkodaku akan menjadi orang pertama yang meninggalkanku. Kehidupan pernikahanku dengan Rendra, seperti yang kuharapkan, tidak serta-merta berubah menjadi dongeng. Realitanya adalah perjuangan sehari-hari di bawah bayangan Nyonya Laksmi yang tak pernah bergeser. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari Rendra. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang hangat selalu memenuhi dapur, menemani saat aku menyiapkan sarapan kesukaannya. Nasi goreng seafood dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang sering ia pesan di kafe favoritnya. Aku memastikan kemeja kerjanya tergantung rapi, tanpa satupun kerutan, dan sepatu kulitnya mengkilap sempurna. Aku bahkan sering menyiapkan bekal makan siang sehat untuknya, agar ia tidak lagi bergantung pada makanan cepat saji di kantor. Semua kulakukan dengan sepenuh hati, berharap setiap detail kecil ini akan membuat Rendra bahagia dan, secara tidak langsung, menunjukkan kepada Nyonya Laksmi bahwa aku adalah istri yang cakap. Namun, di setiap usaha yang kulakukan, Nyonya Laksmi seolah memiliki radar khusus untuk menemukan kekurangan. Ia akan datang berkunjung tanpa pemberitahuan, biasanya saat Rendra sedang di kantor, dan melakukan inspeksi mendadak. Jika aku memasak, ia akan mengomentari bumbu yang kurang pas, porsi yang terlalu sedikit, atau bahkan menanyakan apakah aku menggunakan bumbu instan, seolah menuduhku malas. Sekar, apakah di rumahmu dulu tidak diajari cara menata bunga? Lihat ini, layu semua. Bukankah lebih baik kalau membeli bunga plastik saja, jadi tidak perlu repot mengganti setiap hari? Ujarnya suatu kali, sambil memicingkan mata pada vas bunga yang baru saja kurangkai dari bunga-bunga pemberian Rendra. Atau, Rendra bilang kau sering lupa mematikan lampu di siang hari, boros sekali. Apa di rumahmu tidak diajari hemat listrik, Sekar? Uang itu tidak jatuh dari langit, loh. Ia akan mengucapkannya dengan nada datar, kadang diselingi senyum tipis yang terasa lebih dingin daripada cemberut. Awalnya, Rendra selalu menjadi bentengku. Ia akan membelaku dengan sabar. Bu, Sekar sudah berusaha. Dia masih belajar dan beradaptasi. Ia akan memelukku di malam hari, meyakinkanku bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan perubahan. Bisikan-bisikan Nyonya Laksmi yang terus-menerus, bagai tetesan air yang tak henti mengikis batu, perlahan mulai memengaruhi Rendra. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya yang semakin sering terlihat lelah setiap kali ibunya melontarkan kritik. Ia tidak lagi membantah dengan tegas, melainkan hanya menghela napas panjang atau mengalihkan pembicaraan. Sesekali, ia akan menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada keraguan yang mulai tumbuh di sana, seolah-olah ia sendiri mulai mempertanyakan kemampuanku. Pernah suatu kali, aku mencoba mendekati Nyonya Laksmi secara langsung, sebuah upaya putus asa untuk menjembatani jurang di antara kami. Aku membawakannya kue kesukaannya yang kubuat sendiri, bukan beli, dan duduk di sampingnya saat ia sedang menonton serial drama Korea favoritnya di ruang keluarga. Ibu, apakah ada yang bisa Sekar lakukan agar ibu lebih nyaman dengan Sekar? Atau ada yang salah dari Sekar, yang perlu Sekar perbaiki? Tanyaku hati-hati, suaraku sedikit bergetar. Nyonya Laksmi menoleh. Senyum tipisnya masih terpatri di bibirnya yang dipoles lipstik merah tua. Sekar, kau tahu, Rendra itu anak tunggal. Kami sudah menyiapkan yang terbaik untuknya sejak ia lahir. Kami menginginkan menantu yang bisa mengangkat derajat keluarga kami, yang memiliki nama besar, yang memiliki jaringan sosial yang luas, bukan hanya sekadar ada dan bergantung pada Rendra. Ia sengaja menggantungkan kalimatnya, membuatku merasa semakin kecil, tak berarti, seolah aku adalah kesalahan dalam hidup putranya. Aku merasakan mataku mulai memanas, tapi aku menahan diri untuk tidak menangis di depannya. Tapi ibu, Sekar akan berusaha. Sekar akan belajar apapun yang ibu inginkan, jika itu bisa membuat ibu menerima Sekar, ujarku, mencoba menyodorkan secercah harapan. Belajar? Sampai kapan? Hidup ini bukan hanya tentang belajar, Sekar. Ada hal-hal yang sudah melekat sejak lahir, yang namanya bakat, karisma, aura keluarga, itu tidak bisa dipelajari. Kau mau belajar sampai tua pun, jika dasarnya sudah berbeda, hasilnya akan sama saja, jawabnya dingin, lalu kembali memfokuskan pandangannya ke televisi, seolah aku tak pernah ada di sana, seolah percakapan ini tak pernah terjadi. Kata-katanya menamparku telak. Ia bukan sekadar tidak menyukaiku,
Ia meremehkanku hingga ke akar identitasku. Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Rendra, dengan air mata yang akhirnya tumpah. Aku berharap ia akan memelukku erat, menenangkanku, dan mengatakan bahwa ibunya salah besar. Tapi Rendra hanya diam, menatap kosong ke dinding. Ia mendengarkan keluhanku, tapi ekspresinya tak menunjukkan empati. Lalu, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, ia hanya berkata, "Sudahlah, Sekar. Ibu memang begitu. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita bahagia." Kata-kata itu, yang dulu selalu menjadi penenang, kini terasa hambar, kosong, dan sangat menyakitkan. Aku mulai merasa sendiri dalam perjuangan ini, seolah aku berperang sendirian melawan benteng tak terlihat yang dibangun oleh Nyonya Laksmi. Bisikan racun Nyonya Laksmi tak hanya berhenti pada hal-hal kecil atau ucapan meremehkan. Ia mulai menyentuh area yang lebih sensitif dan krusial, kemampuanku mengelola keuangan rumah tangga. Meskipun aku selalu mencatat setiap pengeluaran, membandingkan harga di berbagai supermarket, dan berusaha berhemat seoptimal mungkin, Nyonya Laksmi selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta. "Rendra, apa kau yakin Sekar bisa mengatur keuanganmu? Lihatlah, tagihan listrik bulan ini naik drastis. Apa dia tidak tahu cara menghemat? Ini kan rumah besar, perlu perhitungan matang." Ia akan berkata pada Rendra, padahal kenaikan itu disebabkan oleh perbaikan AC sentral yang rusak di beberapa bagian rumah dan membutuhkan daya listrik lebih besar. Atau kadang karena kami memang menggunakan listrik lebih banyak untuk pekerjaan Rendra dari rumah. Atau, "Sekar, kenapa kau membeli beras merek ini? Bukankah beras merek A lebih murah dan kualitasnya sama? Kita kan harus berhemat. Rendra butuh investasi untuk masa depannya, bukan pengeluaran tak perlu." Padahal, merek A sedang tidak tersedia di pasar atau kualitasnya memang menurun terakhir-akhir ini. Rendra, yang dulunya selalu percaya penuh padaku, kini mulai mempertanyakan setiap keputusanku, setiap pengeluaran kecil. Ia akan datang padaku dengan wajah cemberut, mengulang persis apa yang dikatakan ibunya, dengan intonasi dan mimik wajah yang mirip. "Sekar, ibu bilang kenapa tagihan listrik kita naik? Kau lupa mematikan lampu di kamar tamu." Aku mencoba menjelaskan dengan sabar, menunjukkan catatan pengeluaran, bon perbaikan, atau bahkan bukti foto bahwa merek beras yang ia sebut sedang kosong di pasaran. Tapi ia seolah tak mau mendengar. Matanya sudah tertutup oleh prasangka yang ditanamkan ibunya. "Sudahlah, Sekar. Intinya kita harus lebih hemat lagi. Ibu tidak mungkin salah," ujarnya, mengakhiri perdebatan tanpa solusi. Dinding tak kasat mata mulai terbangun di antara kami, dibangun oleh bisikan-bisikan racun yang tak henti-hentinya. Aku merasa seperti boneka yang ditarik ulur, terjebak di antara suami yang mulai ragu dan ibu mertua yang tak pernah berhenti menghakimiku. Aku tidak tahu bahwa benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan yang ditanamkan Nyonya Laksmi di hati Rendra akan segera tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya akan mencabutku dari kehidupannya, dari rumah tangga yang mati-matian ku coba pertahankan. Tekanan dari proyek perumahan elit di Batang mencapai puncaknya, dan bersamaan dengan itu, hubunganku dengan Rendra mencapai titik terendah. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan ringan dan tawa, kini digantikan keheningan dingin atau perdebatan sengit yang selalu berujung pada rasa bersalah di pihakku. Rendra semakin sering pulang larut, beralasan pekerjaan. Namun aku tahu itu juga caranya menghindariku, menghindari rumah yang kini terasa seperti medan perang. Nyonya Laksmi, di sisi lain, semakin berani dan terang-terangan dalam menunjukkan ketidaksukaannya. Puncaknya terjadi pada hari presentasi akhir proyek, yang dihadiri oleh para investor penting, bankir, dan tentu saja, keluarga besar Laksmi. Aku telah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk bagian desain interior dan penataan lanskap. Aku bahkan menyiapkan presentasi visual yang detail, berharap bisa menunjukkan hasil kerja kerasku dan, mungkin, mendapatkan sedikit pengakuan. Aku tahu ini adalah kesempatanku terakhir untuk membuktikan diri. Aku berdiri di samping Rendra di panggung, jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup akan presentasi, tapi karena cemas akan reaksi Nyonya Laksmi. Dia duduk di barisan paling depan, dengan tatapan tajam yang seolah menembusku. Presentasi Rendra berjalan lancar. Ia memaparkan angka-angka, keuntungan, dan potensi pasar dengan sangat meyakinkan. Kemudian, giliran bagianku.
Aku mulai menjelaskan konsep desain, palet warna, material, dan filosofi di balik penataan setiap ruang dan taman. Aku berbicara dengan penuh semangat, mencoba memancarkan keyakinan yang sebenarnya sudah terkikis. Baru saja aku menyelesaikan penjelasan tentang desain master bedroom yang terinspirasi dari gaya Jawa modern, Nyonya Laksmi mengangkat tangannya. Mikrofon segera diulurkan kepadanya. Wajahnya tersenyum manis, senyum yang selalu membuatku bergidik. "Terima kasih atas penjelasannya, Nona Sekar," ujarnya, menekan kata Nona, seolah ingin menegaskan statusku yang bukan Nyonya. "Namun, saya ingin tahu, apakah desain ini benar-benar original ide Anda? Saya perhatikan ada beberapa detail yang sangat mirip dengan proyek perumahan Mahogany Hills di Jakarta yang dikembangkan 5 tahun lalu. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau Anda terinspirasi terlalu dalam?" Seluruh ruangan mendadak hening. Pertanyaan itu adalah tuduhan terang-terangan akan plagiarisme. Darahku berdesir dingin. Aku tahu persis proyek Mahogany Hills itu. Itu adalah salah satu inspirasiku dalam gaya modern tropis. Namun desainku benar-benar original, hasil risetku dan sentuhan pribadiku. "Tentu saja original, Ibu," jawabku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang, meskipun tanganku sudah berkeringat dingin. Saya memang melakukan riset mendalam tentang berbagai proyek sejenis untuk mendapatkan inspirasi, termasuk Mahogany Hills. Tapi setiap elemen desain di sini telah disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan target pasar kita, dan semua sketsa serta render adalah hasil kerja tim kami. Nyonya Laksmi tertawa kecil, tawa yang menusuk hati. "Oh, benarkah? Kalau begitu, mungkin saya yang terlalu banyak melihat proyek serupa. Tapi, tentang pemilihan material. Bukankah Anda merekomendasikan marmer Italia untuk lantai di area utama? Bukankah itu sangat mahal? Mengingat target harga rumah kita, bukankah seharusnya kita lebih bijak dalam pemilihan material? Atau Anda memang tidak terbiasa dengan batasan anggaran?" Pertanyaan itu bukan hanya meragukan kemampuanku mendesain, tapi juga kemampuanku berhitung dan mengelola anggaran, hal yang sangat sensitif di depan para investor. Aku menoleh ke arah Rendra, mencari dukungan. Namun, Rendra hanya berdiri kaku di sampingku, menatap lantai, seolah aku adalah orang asing yang tak dikenalnya. Matanya menghindari tatapanku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada tatapan menyemangati. Nyonya Laksmi melanjutkan serangannya. "Dan juga, Sekar, saya dengar Anda sering meminta revisi mendadak dari tim arsitek, bahkan di menit-menit terakhir. Bukankah itu menghambat pekerjaan? Atau memang Anda tidak punya konsep yang matang sejak awal? Jangan sampai proyek sebesar ini terganggu karena ketidakbecusan satu orang, ya kan, Rendra?" Kalimat terakhirnya diarahkan langsung pada Rendra, dan semua mata kini tertuju padanya. Rendra mengangkat kepalanya perlahan, menatap ibunya, lalu pandangannya beralih padaku. Ada kekecewaan, kejengkelan, dan juga semacam ketidakberdayaan di matanya. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil mikrofon yang masih dipegang Nyonya Laksmi. "Mohon maaf atas interupsi ini," kata Rendra pada audiens, suaranya terdengar lelah dan sedikit tegang. "Memang ada beberapa penyesuaian di menit-menit terakhir terkait desain interior, dan kami sedang meninjau kembali efisiensi anggaran untuk material. Tapi saya pastikan, semua akan berjalan sesuai rencana dan tidak akan menghambat jadwal." Ia berhenti sejenak, lalu pandangannya kembali menatapku. "Untuk kedepannya, mungkin Sekar lebih baik fokus pada pengembangan diri di bidang lain. Proyek ini membutuhkan tim yang solid dan berpengalaman penuh. Saya rasa, untuk bagian desain interior, kami akan menunjuk konsultan eksternal yang sudah terbukti rekam jejaknya." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam dadaku. Aku berdiri di sana, di hadapan puluhan orang penting, di hadapan suami yang baru saja memecatku secara tidak langsung, dan di hadapan ibu mertua yang tersenyum puas. Rasa sakit dan malu melanda diriku secara bersamaan. Itu bukan hanya kritik terhadap pekerjaanku. Itu adalah penolakan terhadap seluruh keberadaanku sebagai istri dan mitra. Rendra tidak hanya mengkhianati kepercayaanku, ia menginjak-injak harga diriku di depan umum. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya.
Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku memaksakan senyum tipis, membungkuk pada para hadirin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku melangkah turun dari panggung, meninggalkan Rendra dan Nyonya Laksmi yang kini tampak seperti pemenang. Tamparan itu, tamparan di hadapan para saksi, adalah titik balik. Bukan hanya titik balik dalam hubungan kami, tapi juga titik balik dalam hidupku. Malam setelah presentasi yang memalukan itu adalah salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Udara di rumah kami terasa membeku, lebih dingin dari biasanya, seolah membeku bersama dengan kepingan-kepingan hatiku yang hancur. Aku mengunci diri di kamar, meringkuk di tempat tidur yang terasa begitu besar dan kosong tanpanya. Setiap detail dari sore itu terus berputar di kepalaku. Tatapan hampa Rendra, senyum penuh kemenangan Nyonya Laksmi, bisikan-bisikan kasakusuk para tamu yang menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Aku mencoba untuk tidur, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajah Nyonya Laksmi dengan senyum sombongnya muncul di benakku, mengolok-olokku. Rendra pulang sangat larut malam itu, sekitar pukul 2 pagi. Aku mendengar suara kunci diputar dengan tergesa-gesa, langkah kakinya yang gontai dan berat di lantai marmer, lalu hening. Ia tidak masuk ke kamar kami. Aku tahu ia tidur di ruang kerja, tempat ia sering menghabiskan malam-malam penuh tekanan akhir-akhir ini, atau mungkin juga tempat ia menghindariku. Sebagian kecil diriku yang masih naif dan penuh harap, diam-diam menanti ketukan di pintu, berharap ia akan datang, memelukku, dan meminta maaf. Tapi harapan itu tak pernah terwujud. Malam itu berlalu dengan keheningan yang memekakan, hanya ditemani isak tangis tertahan yang akhirnya keluar tanpa bisa kubendung. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala berat, mata sembab dan bengkak, serta tenggorokan perih. Meski hancur, kebiasaan yang sudah tertanam kuat mendorongku untuk turun. Aku memutuskan untuk tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, jus jeruk segar, telur orak-arik, dan roti panggang, meskipun aku tahu Rendra mungkin sudah berangkat atau, lebih mungkin lagi, tidak akan mau makan masakanku lagi. Saat aku meletakkan teko kopi di meja makan, mataku tertumbuk pada sebuah amplop putih yang tergeletak mencolok di tengah meja. Ada tulisan tangan Nyonya Laksmi di sana, dengan huruf sambung yang anggun namun terkesan dingin dan formal. Jantungku berdegup kencang, firasat buruk menyergapku. Aku tahu, ini bukan surat undangan arisan atau ucapan selamat. Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Jemariku terasa dingin dan kaku. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya, ada selembar surat dengan kop surat resmi firma hukum keluarga Laksmi. Mataku menyapu baris-baris kalimat yang tersusun rapi, dan setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang menusuk langsung ke ulu hatiku. Itu adalah surat permintaan cerai. Bukan dari Rendra langsung, yang setidaknya akan menunjukkan sedikit rasa hormat atau keberanian, melainkan dari pihak pengacara keluarga Laksmi. Surat itu menuduhku dengan keji, tidak memiliki kontribusi yang berarti dalam rumah tangga, menghambat karir suami dengan sifat tidak profesional, dan menyebabkan kerugian reputasi bagi keluarga Laksmi karena ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan elit. Sebuah fitnah yang keji, memutarbalikkan fakta, dan disusun rapi di atas kertas berstempel resmi, seolah semua tuduhan itu adalah kebenaran mutlak. Tepat saat aku selesai membaca surat yang menghancurkan itu, Rendra muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya kusut, matanya merah dan bengkak, dan ia tampak belum mandi atau berganti pakaian. Ia melihat amplop putih di tanganku, dan pandangannya langsung beralih padaku. Tidak ada penyesalan yang terlihat jelas di matanya, hanya kelelahan yang mendalam dan semacam tekad dingin yang baru kutemukan di sana. "Kau sudah membacanya?" tanyanya datar, tanpa emosi, suaranya parau seperti baru bangun tidur. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat, terlalu sakit untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang pernah berjanji akan menjagaku selamanya, yang dulu akan rela membelaku dari ibunya. Tapi yang kutemukan hanya seorang pria yang memilih untuk menjadi pengecut. "Itu permintaan dari ibu," lanjutnya, suaranya pelan tapi tegas, seperti sedang membacakan sebuah naskah yang sudah dihafalkan. Dia bilang, Kau tidak cocok untuk keluarga kita, Sekar. Kau tidak bisa beradaptasi. Kau hanya menjadi beban bagi kami, bagi karirku, bagi reputasi keluarga." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tamparan telak.
Beban? Setelah semua yang kulakukan? Setelah semua usahaku untuk menyesuaikan diri, untuk belajar, untuk membuktikan bahwa aku layak, untuk mengorbankan impian-impian kecilku demi kebahagiaannya? Beban? Suaraku akhirnya keluar, parau dan bergetar, nyaris seperti bisikan. Rendra, aku sudah mencoba segalanya. Aku bahkan ikut membantu di proyekmu, mengorbankan waktuku, tenagaku. Dan kau? Kau membiarkan ibumu menginjak-injakku di depan semua orang kemarin. Kau bahkan tidak membela sedikit pun. Kau hanya diam, seperti patung. Rendra menghela napas panjang. Frustrasi terlihat jelas di seluruh wajahnya. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku lelah, Sekar. Lelah dengan semua pertengkaran ini. Lelah dengan konflik yang tak berkesudahan antara kalian berdua. Ibu tidak akan pernah setuju denganmu. Dia bilang, jika aku tidak memilih, dia akan mencabut semua dukungannya untukku. Semua investasi keluarga dari proyek-proyekku, bahkan mencoretku dari warisan. Kau tahu sendiri ibu seperti apa. Ada keputusasaan dalam suaranya, tapi bukan keputusasaan karena kehilangan aku, melainkan keputusasaan karena dilema antara aku dan ibunya, dan ia sudah jelas memilih. Aku tidak bisa kehilangan segalanya, Sekar. Karirku, masa depanku, posisiku di perusahaan. Ibu adalah segalanya bagiku, dia yang membesarkanku, dia yang membangun pondasi ini semua. Jadi, aku ini apa bagimu, Rendra? Tanyaku, air mata mulai mengalir deras di pipiku, membasahi wajahku yang sudah kotor karena air mata semalam. Aku ini hanya pelengkap? Hanya batu sandungan yang harus kau singkirkan demi ambisimu? 5 tahun kita bersama, apa artinya semua itu bagimu? Rendra mengalihkan pandangannya. Ia tidak bisa menjawab, tak ada satupun kata yang keluar dari bibirnya. Dan di sanalah aku tahu, aku sudah kalah telak. Aku telah kalah dari pengaruh Nyonya Laksmi yang mencekik, dari ambisi Rendra yang tak terbatas, dan dari fakta yang menyakitkan bahwa aku tidak akan pernah menjadi prioritas utamanya. Tak lama setelah itu, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Nyonya Laksmi masuk, berpakaian rapi seperti biasa, dengan tas tangan brandednya yang selalu ia jinjing, seolah baru saja kembali dari pertemuan penting. Ia melirik kami berdua. Lalu senyum puas tersungging jelas di bibirnya saat melihat amplop di tanganku. Ia tahu rencananya berhasil. Bagaimana, Sekar? Sudah jelas, kan? Katanya, suaranya mengandung nada kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan. Lebih baik kau pergi sekarang. Jangan mempersulit semuanya. Rendra membutuhkan pendamping yang setara, yang bisa mengangkatnya, bukan yang menariknya ke bawah. Dia butuh menantu yang sekelas dengan keluarga kami. Katanya kau perempuan tidak berguna, dan aku setuju. Kata-kata itu, perempuan tidak berguna, bergema di telingaku, diperkuat oleh suara Nyonya Laksmi yang penuh cemoohan. Itu adalah titik didih emosiku. Aku menatap Rendra, berharap ada pembelaan terakhir, secercah penyesalan, atau setidaknya, penolakan atas kalimat ibunya. Tapi ia hanya menunduk, menghindari tatapanku, seolah setuju dengan ucapan ibunya. Ia memilih bungkam, lagi. Baik, kataku akhirnya, suaraku terdengar dingin, tanpa air mata yang tersisa, meskipun hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis di depan mereka. Aku sudah terlalu lelah untuk memohon. Aku akan pergi. Aku berbalik, melangkah gontai menuju kamar tidur. Rendra tidak bergerak. Nyonya Laksmi hanya berdiri di sana, mengawasiku dengan ekspresi puas dan mata yang tajam, seolah memastikan aku benar-benar akan pergi. Aku menarik koperku yang sudah lama tergeletak di sudut lemari, memasukkan beberapa pakaian dan barang-barang pribadi yang penting, paspor, buku tabungan, beberapa foto keluarga, dan sebuah buku jurnal lusuh. Aku tidak mengambil perhiasan, tidak mengambil hadiah pernikahan, tidak mengambil barang-barang berharga apapun yang merupakan pemberian dari Rendra atau keluarganya. Aku hanya mengambil bagian dari diriku yang bisa kubawa pergi, bagian yang tidak bisa mereka rampas. Saat aku menyeret koperku yang tak seberapa berat itu menuju pintu depan, Rendra akhirnya bergerak. Ia berdiri di ambang pintu, menghalangi jalanku, tubuhnya kaku. Hatiku sempat berdegup kencang, lagi-lagi menghidupkan harapan semu, berharap ia akan memohon agar aku tinggal,
menyesali keputusannya. Tapi ia hanya menatapku dengan wajah datar, tanpa ekspresi, tanpa emosi. "Pulang saja ke rumah orang tuamu," katanya, suaranya rendah, nyaris seperti gumaman, namun cukup jelas untuk menancap dalam benakku. "Aku tidak butuh istri sepertimu." Nyonya Laksmi di belakangnya tersenyum tipis, senyum iblis yang membekas. "Dasar perempuan tidak berguna. Rendra sudah terlalu baik padamu. Pergilah." Kata-kata itu diulang lagi, kali ini dari mulut Rendra sendiri, dan diperkuat oleh teriakan Nyonya Laksmi. Itu adalah tamparan terakhir yang membakar seluruh sisa-sisa cintaku, menggantinya dengan bara api kemarahan yang membara. Aku menatap mereka berdua, mengingat setiap penghinaan, setiap air mata yang kuteteskan, setiap pengorbanan yang kupersembahkan sia-sia. Mataku menatap tajam ke arah Nyonya Laksmi yang tersenyum puas, lalu beralih ke Rendra yang menunduk, seorang pengecut yang tak mampu memilih. "Baik," kataku, suaraku kini tegas dan tanpa getar, penuh dengan tekad membaja yang baru kutemukan. "Aku tidak akan menangis lagi di depan mereka. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku akan pergi. Tapi ingat ini baik-baik, Rendra, Ibu Laksmi. Kalian akan menyesali hari ini. Kalian akan syok. Aku akan buktikan bahwa perempuan yang kalian sebut tidak berguna ini akan bangkit dan menjadi jauh lebih dari yang pernah kalian bayangkan." Aku mendorong koperku dengan keras melewatinya, melangkah keluar pintu. Udara pagi terasa dingin, menusuk kulit, tapi hatiku terasa lebih dingin lagi, mengeras seperti baja. Di ambang pintu, aku berbalik sekali lagi. Mereka berdua masih berdiri di sana, di balik pintu yang kini tampak begitu asing, melihatku pergi. Aku menyimpan pemandangan itu dalam benakku, sebagai pengingat, sebagai pemicu, sebagai janji yang tak akan pernah kulupakan. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari balas dendam elegan yang akan mengguncang dunia mereka. Langit batang sore itu tampak kelabu, sama kelabunya dengan perasaanku. Udara lembab khas pesisir menyelimuti kota, namun yang kurasakan hanyalah dinginnya pengkhianatan. Aku melangkah gontai keluar dari gerbang rumah Rendra, menyeret koper yang entah kenapa terasa begitu berat, seolah menyeret sisa-sisa jiwaku yang hancur berkeping-keping. Setiap langkah menjauh dari rumah megah yang seharusnya menjadi rumah bagiku, ada bara kecil yang mulai menyala di dadaku. Itu adalah bara kemarahan atas penghinaan yang kuterima, bara harga diri yang terinjak-injak, dan bara tekad yang membakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kata-kata "perempuan tidak berguna" yang dilontarkan Rendra dan Nyonya Laksmi terus terngiang di telingaku, menjadi mantra yang menyakitkan namun juga membakar semangatku. Aku berdiri di pinggir jalan, bingung harus pergi kemana. Rumah orang tuaku? Ya, itu satu-satunya tujuan yang masuk akal. Namun, rasa malu begitu besar dan mencekik. Bagaimana aku akan menjelaskan kepada ayah dan ibu bahwa putri mereka, yang dulu dinikahi dengan begitu meriahnya, kini kembali sebagai janda, secara de facto, karena surat cerai sudah di tangan, yang diusir, dilabeli tidak berguna oleh keluarga suami? Bayangan tatapan iba, kekecewaan, atau bahkan kemarahan dari mereka membuat perutku mual. Jalanan yang ramai di sore hari terasa begitu panjang. Setiap pasang mata yang berpapasan denganku seolah menatap iba, atau mungkin menghakimiku. Aku mencoba menelepon taksi online. Tapi tanganku gemetar terlalu hebat untuk mengetik di layar ponsel. Jari-jariku kaku dan dingin. Akhirnya, sebuah taksi konvensional berwarna biru melintas. Aku mengangkat tangan dengan putus asa. "Ke stasiun Batang, Pak," kataku parau, suaraku nyaris tak terdengar. Aku memutuskan untuk naik kereta ke kota kelahiranku, yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan dari Batang. Aku butuh waktu, sendiri, untuk mencerna semua ini. Di dalam gerbong kereta yang mulai dipenuhi penumpang, aku duduk di dekat jendela, menatap keluar. Pemandangan sawah hijau yang membentang luas dan perkampungan yang melaju cepat, kontras dengan perasaanku yang stagnan, terjebak di antara masa lalu dan masa depan yang tak jelas. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Ada puluhan pesan tak terjawab dari teman-temanku yang bertanya mengapa aku tidak membalas telepon mereka setelah presentasi kemarin, atau bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku tidak punya tenaga, tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kehancuranku.
Aku hanya mengetik singkat di grup chat terdekat. Aku butuh waktu sendiri. Maaf. Lalu aku mematikan notifikasi. Tidak ingin diganggu. Kemudian, aku membuka aplikasi mobile banking, memeriksa rekening bankku. Jumlahnya tak seberapa. Hanya sisa tabungan pribadi yang berhasil kuhemat selama menikah dari uang saku bulanan yang diberikan Rendra, ditambah sedikit uang dari pekerjaanku dulu sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil sebelum aku menikah. Jumlah itu mungkin cukup untuk bertahan beberapa bulan ke depan, tapi jelas tidak cukup untuk memulai hidup baru, apalagi membangun bisnis atau membalas dendam elegan seperti yang sempat kuteriakan tadi. Rasa putus asa sempat menyelimuti. Bisikan-bisikan Nyonya Laksmi seolah berkelebat di telingaku. Lihat kan? Memang tidak berguna. Hanya menghabiskan uang Rendra. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, wajah Nyonya Laksmi dan Rendra kembali muncul di benakku, lengkap dengan ekspresi puas dan meremehkan mereka. Kata-kata mereka yang menusuk, yang merendahkan harga diriku. Tiba-tiba, bara di dadaku yang tadinya hanya sepercik, membesar, membakar seluruh keraguan. Tidak berguna. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat. Aku akan buktikan siapa yang tidak berguna. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa Sekar yang mereka kenal dulu sudah mati, dan yang sekarang berdiri adalah Sekar yang baru, yang tak akan bisa diinjak-injak. Perjalanan 5 jam itu kujadikan momen krusial untuk merenung dan menyusun strategi. Aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus bangkit, dan bangkit dengan cara yang akan membuat mereka terperangah. Tapi bagaimana? Aku tidak punya koneksi yang kuat seperti keluarga Rendra. Aku tidak punya modal besar untuk memulai. Aku hanya punya diriku sendiri, otakku, dan pengalaman pahit ini sebagai guru terbaik yang pernah ada. Aku mulai memikirkan kembali impian lamaku yang terpendam jauh, berbisnis. Sejak kuliah, aku selalu tertarik pada dunia wirausaha. Aku sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku motivasi dari pengusaha sukses, mengikuti webinar gratis tentang startup dan strategi bisnis, dan bahkan sempat membuat rencana bisnis sederhana untuk sebuah kafe kecil di buku jurnal lama. Aku juga teringat akan kursus daring tentang manajemen properti dan desain interior yang pernah kuambil dengan antusias. Meskipun Nyonya Laksmi meremehkan semua itu sebagai hobi iseng, aku tahu aku punya kemampuan, punya passion di sana. Mungkin ini adalah jalanku. Saat kereta perlahan melambat dan akhirnya tiba di stasiun kota kelahiranku, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lampu-lampu kota yang remang-remang menyambutku dengan kerlap-kerlip harapan yang baru. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengembuskan sisa-sisa kesedihan dan kepedihan. Ini adalah awal yang baru, sebuah lembaran kosong yang siap kuisi dengan kisah yang berbeda. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku, tapi bukan sebagai pecundang yang kalah dan menyedihkan. Aku akan pulang sebagai Sekar yang baru, yang membawa bara di dada, siap untuk membakar kembali semua yang pernah meremahkannya. Aku tahu, jalan di depanku akan sangat terjal, penuh rintangan dan tantangan. Aku harus menghadapi rasa malu yang mungkin akan muncul dari lingkungan sekitar, keraguan dari orang-orang terdekat, dan mungkin cemoohan dari mereka yang tahu ceritaku. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan menjadikan pengalaman pahit ini sebagai fondasi terkuatku, sebagai bahan bakar bagi ambisiku. Aku akan membangun kembali diriku, batu demi batu, pondasi demi pondasi, hingga suatu hari nanti, mereka akan syok dan tak bisa berkata-kata saat melihat siapa aku sebenarnya. Saat itu, kata "tidak berguna" akan menjadi ironi terbesar dalam hidup mereka. Perjalanan kereta terasa begitu panjang. Setiap detiknya seperti mengikis sisa-sisa energi terakhirku. Namun, setiap menit yang berlalu juga kupergunakan untuk menguatkan tekad, mengukir janji pada diriku sendiri. Ketika akhirnya aku tiba di stasiun kota kelahiranku, suasana malam yang tenang, diselimuti aroma hujan yang baru saja reda, menyambutku. Aku tahu, aku tidak bisa menunda lagi. Dengan langkah mantap yang diselimuti rasa cemas, aku naik taksi yang sudah usang menuju rumah orang tuaku di pinggiran kota. Jantungku berdebar kencang di dada, bukan lagi karena sakit hati atau kemarahan, tapi karena cemas akan reaksi ayah dan ibu, takut mengecewakan mereka. Kutekan bel rumah yang sudah familiar itu. Tak lama kemudian, pintu berderi terbuka dan wajah ibu muncul di balik celah.
Rautnya yang selalu hangat berubah dari terkejut menjadi khawatir saat matanya menangkap siluetku yang berdiri dengan koper di tangan, di bawah cahaya remang-remang lampu teras. "Sekar? Nak, ada apa ini? Kenapa malam-malam begini kau pulang?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar, matanya menjelajahi area di belakangku, mencari-cari sosok Rendra yang seharusnya bersamaku. Aku tidak bisa menahan lagi. Bendungan air mata yang selama ini kutahan mati-matian di depan Rendra dan Nyonya Laksmi akhirnya jebol. Air mata panas mengalir deras membasahi pipiku. Ibu segera menarikku ke dalam pelukannya, mendekapku erat, seolah ingin menyerap semua rasa sakitku. Pelukan itu begitu hangat, begitu familiar, begitu mendalam, dan aku membiarkan diriku tenggelam di dalamnya, melepaskan segala beban berat yang selama ini kupendam seorang diri. Rendra mengusirku. "Bu." Dia menceraikanku. Bisikku di antara isak tangis yang tak bisa kuhentikan. Kata-kata itu terasa pahit di lidahku, mengoyak sisa-sisa harga diri. Ayah, yang sedari tadi mungkin sedang membaca koran atau menonton berita di ruang keluarga, muncul dengan tergesa-gesa begitu mendengar isak tangisku dan perkataanku. Wajahnya yang biasanya tenang dan kalem, kini mengeras, rahangnya mengatup rapat. Ia seorang guru SD yang dikenal penyabar, namun amarah yang membuncah tampak jelas di matanya. "Apa? Kurang ajar sekali si Rendra itu. Berani-beraninya," serunya, suaranya menggelegar, sangat jarang kudengar. Malam itu, di ruang keluarga kami yang sederhana namun penuh kehangatan dan cinta, aku menceritakan semuanya. Aku menuturkan kisah dari awal pernikahan yang tak direstui, bisikan-bisikan racun Nyonya Laksmi yang tak henti-hentinya, bagaimana keretakan perlahan tumbuh antara aku dan Rendra, insiden memalukan di presentasi proyek, hingga puncaknya, pengusiran yang menghinakan dan label perempuan tidak berguna yang mereka sematkan padaku. Ayah dan ibu mendengarkan dengan seksama, penuh perhatian. Sesekali ibu mengusap air mataku dengan jemarinya yang lembut, sementara ayah mengepalkan tangannya di pangkuan, menahan emosi yang jelas terlihat di wajahnya. "Tidak apa-apa, Nak," kata ayah akhirnya, suaranya melembut namun penuh kekuatan dan ketegasan, sebuah jangkar di tengah badai perasaanku. "Kau sudah pulang. Ini rumahmu. Apapun yang terjadi, kami akan selalu ada untukmu, mendukungmu. Jangan dengarkan mereka. Kau bukan perempuan tidak berguna. Kau adalah putri kami, kebanggaan kami, dan kami tahu betapa berharganya dirimu." Kata-kata ayah bagai balsem dingin yang menyejukkan jiwaku yang terbakar. Pelukan dan dukungan tulus dari mereka adalah fondasi pertama yang kuperlukan untuk bangkit. Aku merasakan ada secercah harapan yang mulai menyala kembali di hatiku. Aku tahu, ini adalah kesempatan keduaku. Aku memutuskan untuk jujur tentang tekadku. "Ayah, Ibu," kataku, suaraku masih sedikit serak tapi kini dipenuhi keyakinan yang baru kutemukan. Aku ingin balas dendam. Aku melihat mata ayah dan ibu membulat sedikit, terkejut. Bukan dendam yang jahat atau merugikan orang lain, bukan. Tapi dendam yang elegan. Aku ingin mereka menyesal. Aku ingin membuktikan pada mereka bahwa aku bisa sukses, jauh lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan, bahkan tanpa mereka. Ayah dan ibu saling pandang. Ada keraguan di mata mereka. Kekhawatiran orang tua yang takut anaknya akan terluka lagi jika kembali berhadapan dengan dunia yang keras. "Tapi, Nak, apakah itu jalan yang baik?" tanya ibu hati-hati, suaranya lembut, mencoba mencari tahu apakah aku hanya terbawa emosi. "Bukankah lebih baik kita fokus pada kedamaian hati? Melupakan mereka?" "Aku tidak akan tenang, Bu, sebelum aku bisa membuktikan diri," ujarku tegas, tatapanku lurus menatap mata ibu. "Mereka telah merendahkanku sampai ke titik terendah, menginjak-injak harga diriku. Aku harus bangkit. Aku punya ide, Ayah. Aku ingin memulai bisnis properti. Aku sudah belajar banyak dari kursus daring, dari pengalamanku di proyek Rendra, dan aku yakin aku punya potensi di sana. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan tidak berguna, ini bisa membangun sesuatu yang besar." Ayah menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan pertimbangan serius. "Bisnis properti, itu dunia yang sangat keras, Nak. Penuh persaingan, dan butuh modal besar. Apalagi kau sendirian, tanpa modal yang cukup,
tanpa koneksi kuat di awal. Aku tahu, Ayah. Aku sadar betul tantangannya. Tapi aku punya tekad yang kuat. Jawabku, suaraku bergetar karena emosi namun tegas. Aku menceritakan dengan rinci tentang kursus-kursus daringku yang tak pernah mereka tahu seberapa serius kulakukan. Riset mendalam tentang pasar properti lokal yang sedang berkembang, dan betapa aku yakin dengan potensi pasar di kota kami yang belum sepenuhnya digarap. Aku juga menceritakan bagaimana pengalaman pahit di proyek Rendra justru memberiku pelajaran berharga tentang detail-detail yang harus diperhatikan dalam pengembangan properti. Kedua orang tuaku adalah orang-orang sederhana, jujur, dan pekerja keras. Mereka mengajarkanku nilai-nilai itu dan menanamkannya dalam diriku, tapi mereka juga realis. Mereka tahu betapa sulitnya memulai sesuatu dari nol, apalagi dalam skala yang kubayangkan. Namun, melihat sorot mataku yang penuh api, tekad yang terpancar jelas dari setiap kata yang kuucapkan, mereka akhirnya mengangguk perlahan. "Baiklah, Nak," kata Ayah, senyum tipis akhirnya terukir di wajahnya. "Kami akan mendukungmu semampu kami. Tapi ingat, kami tidak punya banyak uang untuk modal. Kami hanya punya dukungan moral dan doa yang tak pernah putus, dan rumah ini selalu terbuka untukmu." "Itu sudah lebih dari cukup, Ayah, Ibu," kataku, memeluk mereka berdua lagi, kali ini dengan air mata syukur. Aku tahu, dukungan dan kepercayaan merekalah yang paling berharga dan tak ternilai harganya bagiku. Meskipun mendapat restu, keraguan masih saja menguji di malam-malam selanjutnya. Aku tahu betul keterbatasan modal, ketiadaan koneksi yang memadai, dan persaingan yang ketat. Bagaimana aku bisa bersaing di dunia properti yang didominasi oleh nama-nama besar dan keluarga-keluarga berpengaruh seperti keluarga Laksmi? Setiap kali rasa gentar itu datang, setiap kali keraguan mencoba merayap, aku kembali mengingat wajah Rendra yang menunduk pasrah dan senyum licik Nyonya Laksmi. Ingatan itu adalah cambuk yang tak henti-hentinya memotivasiku, sekaligus pemicu terkuat yang mendorongku untuk tidak menyerah, bahkan untuk sejenak pun. Aku akan menjadikan ejekan, perempuan tidak berguna, sebagai fondasi terkuat bagi istana kesuksesanku. Sebuah istana yang akan kubangun dengan keringat dan air mata, dan akan membuat mereka syok hingga ke tulang. Dengan restu dan dukungan moral yang tak tergoyahkan dari ayah dan ibu, aku memulai langkah pertama di jalur yang kupilih. Sebuah jalur yang terjal, penuh ketidakpastian, namun juga diselimuti tekad membaja. Rasa malu karena statusku sebagai mantan istri yang diusir masih menghantuiku, terutama di lingkungan kota kecil kami di Jawa Tengah ini, tempat gosip menyebar lebih cepat daripada api. Aku sering merasa tatapan tetangga mengikuti setiap gerak-gerikku, tatapan iba bercampur rasa ingin tahu, dan bisikan-bisikan samar terdengar di belakangku. Kasihannya Sekar, padahal dulu dinikahi orang kaya. Itu suaminya benar-benar mengusirnya. Namun, tekadku jauh lebih besar dan membara daripada rasa malu itu. Aku menyalurkan seluruh energi negatif itu menjadi bahan bakar untuk ambisiku yang baru lahir. Langkah pertamaku adalah membangun kembali koneksi dan memperdalam ilmu. Aku tahu, modal finansialku sangat terbatas, nyaris tak ada. Jadi, modal utamaku haruslah pengetahuan yang tak terbatas, keterampilan yang diasah, dan jaringan yang kuat. Aku mulai menghadiri setiap seminar atau lokakarya gratis tentang properti, investasi, dan bahkan pemasaran digital yang bisa kudapatkan informasinya. Seringkali, ini berarti aku harus menempuh perjalanan jauh ke kota-kota besar terdekat seperti Semarang atau Yogyakarta, menggunakan transportasi umum yang memakan waktu berjam-jam. Aku membaca setiap buku tentang real estate, manajemen konstruksi, hukum properti, hingga trik-trik negosiasi yang bisa kupinjam dari perpustakaan daerah atau toko buku bekas. Malam-malam kulalui dengan menelaah laporan pasar, menganalisis fluktuasi harga tanah di berbagai area, dan mempelajari regulasi pembangunan yang terus berubah. Aku haus akan ilmu. Setiap informasi baru adalah senjata baru bagiku, sebuah pisau tajam yang akan kugunakan untuk membelah persaingan. Aku juga mulai mendekati beberapa kenalan lama ayah yang dulunya bekerja di bidang konstruksi, memiliki toko bahan bangunan kecil, atau bahkan pensiunan kontraktor. Aku tidak malu meminta nasihat, mendengarkan cerita pengalaman mereka, atau bahkan terkadang aku menawarkan diri untuk membantu mereka tanpa bayaran. Aku membantu mencatat inventaris di toko bahan bangunan,
menemani kontraktor senior meninjau lokasi proyek kecil, atau sekadar membawakan kopi untuk para pekerja. Ini adalah caraku untuk mengamati cara kerja mereka, mempelajari seluk-beluk industri dari akarnya, dan membangun kepercayaan yang tulus. Banyak yang menatapku dengan heran, bahkan ada yang meremehkan dengan pertanyaan menusuk. Mau jadi pengembang, Neng? Modal dari mana? Properti itu butuh duit banyak. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan menjawab diplomatis. Saya sedang belajar, Pak. Siapa tahu suatu saat nanti, rezeki tidak kemana. Tantangan terbesar yang menghadangku adalah permodalan. Dengan tabunganku yang pas-pasan, aku tidak bisa langsung membeli lahan hektaran atau membangun proyek megah seperti yang dilakukan keluarga Laksmi. Aku harus memulai dari yang sangat kecil. Ide pertamaku adalah menjadi agen properti independen. Fokus pada penjualan rumah-rumah bekas atau tanah kafling kecil yang belum banyak diminati di sekitar kota kelahiranku dan daerah sekitarnya. Aku membuat brosur sederhana dengan printer rumahan, memanfaatkan keahlian desain grafis dasar yang kupelajari dari kursus online. Aku menawarkan jasaku kepada tetangga atau kenalan yang ingin menjual properti mereka, dengan janji akan bekerja sekeras mungkin. Awalnya, sangat sulit. Telepon jarang berdering, dan banyak pintu yang kutemui tertutup. Perempuan? Anak muda? Pengalaman apa yang kamu punya di bidang ini? Pertanyaan-pertanyaan skeptis itu sering kudengar. Aku sering ditolak dengan kasar, diabaikan, atau bahkan dicemooh. Namun, aku tak menyerah. Aku memanfaatkan setiap penolakan, setiap cemoohan, sebagai motivasi. Aku mempelajari teknik-teknik negosiasi yang efektif, bagaimana menyajikan properti dengan narasi yang menarik, dan bagaimana membangun kepercayaan dengan calon pembeli melalui kejujuran dan pelayanan prima. Aku berjalan kaki menyusuri ganggang sempit, menempel brosur di tiang listrik atau papan pengumuman masjid, dan rajin berinteraksi di grup-grup jual-beli properti online lokal. Keuletanku mulai membuahkan hasil. Setelah berminggu-minggu tanpa hasil yang signifikan, akhirnya aku berhasil menjual satu tanah kafling kecil di pinggir kota. Komisi yang kudapat tidak banyak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama beberapa minggu. Tapi itu adalah percikan pertama dari api yang kubangun. Itu adalah bukti nyata pertama bagiku bahwa aku bisa, bahwa usaha kerasku tidak sia-sia. Kemudian menyusul penjualan sebuah rumah bekas yang sudah lama tak laku, lalu tanah lain, dan kemudian beberapa rumah sederhana. Setiap sen yang kudapatkan, aku investasikan kembali. Aku membeli lebih banyak buku tentang investasi properti, mengikuti kursus online berbayar yang lebih mendalam dan spesifik, membeli kamera profesional bekas untuk mengambil foto properti yang lebih menarik, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk biaya transportasi ke seminar-seminar. Di tengah kesibukan yang luar biasa ini, aku tetap menjaga hubunganku dengan ayah dan ibu. Mereka adalah pendukung terbesarku, oase ketenangan di tengah badai. Setiap malam, setelah lelah seharian dengan pekerjaan dan belajar, aku akan menceritakan progresku kepada mereka, berbagi cerita tentang keberhasilan kecil dan kegagalan yang kudapatkan. Mereka akan mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan saran sederhana namun penuh makna, atau hanya sekadar mengangguk dan tersenyum bangga. Mereka melihat bara di dadaku semakin membesar, dan kepercayaan mereka padaku tumbuh seiring dengan itu. Aku tahu, aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Namun, bayangan keluarga Laksmi sesekali masih muncul, terutama saat aku membaca berita tentang proyek-proyek baru perusahaan mereka yang megah di surat kabar lokal atau di media sosial. Mereka terus maju, meresmikan gedung-gedung tinggi, sementara aku masih berjuang dari nol, menjual tanah kafling dan rumah bekas. Ada rasa perih yang tipis, secuil kecemburuan yang manusiawi, namun rasa perih itu segera kusulap menjadi tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Ini baru permulaan dari perjalananku. Aku sedang membangun fondasiku, satu batu bata kecil demi satu batu bata, di tanah sendiri, tanpa bantuan siapapun yang meragukanku, demi hari di mana mereka akan syok melihat siapa aku sebenarnya. Hari itu pasti akan datang, dan aku akan memastikan mereka menyaksikannya. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, dipenuhi kerja keras tak kenal lelah, dari pagi hingga larut malam. Dari agen properti kecil yang hanya mengandalkan brosur tempel dan promosi dari mulut ke mulut, aku mulai dikenal sebagai sekar yang ulet, jujur, dan terpercaya di lingkup kota kelahiranku.
Aku selalu mengutamakan kejujuran dan pelayanan prima. Jika ada properti yang memiliki kekurangan, aku akan menyampaikannya secara transparan kepada calon pembeli, menjelaskan kelebihan dan kekurangannya tanpa ditutup-tutupi. Pendekatan yang tidak biasa ini, meskipun terasa lambat di awal, secara konsisten membangun reputasi yang solid di tengah-tengah persaingan yang seringkali licik dan penuh intrik. Dari mulut ke mulut, namaku mulai menyebar. Orang-orang mulai mencariku, bukan hanya untuk menjual properti mereka, tetapi juga untuk mendapatkan nasihat tentang investasi properti skala kecil. Keberhasilan kecil ini memberiku kepercayaan diri yang lebih besar, dan yang lebih penting, sedikit tambahan modal. Aku sudah mengumpulkan cukup uang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kursus tambahan, tetapi juga untuk melakukan langkah yang lebih berani dan signifikan. Saat melakukan riset pasar dan mengamati perkembangan kota, aku mulai menyadari potensi besar di kota kelahiranku. Banyak tanah kosong yang terbengkalai di pinggir kota, namun lokasinya ternyata sangat strategis dan memiliki akses yang baik ke jalan raya utama, bahkan dekat dengan proyek pembangunan jalur lingkar luar, Ring Road, yang baru. Harga tanah di sana masih relatif terjangkau, jauh di bawah harga properti di kota-kota besar, sebuah anomali yang bisa kumanfaatkan. Pada suatu malam, di meja makan yang hangat, yang selalu menjadi pusat diskusi penting bersama ayah dan ibu, aku menyampaikan ide baruku yang terasa sangat berani. Ayah, ibu, aku sudah menabung cukup banyak dari hasil kerja kerasku. Aku ingin mengambil langkah selanjutnya. Aku ingin membeli sebidang tanah, yang di daerah dekat jalur Ring Road baru itu. Ibu menatapku dengan ekspresi terkejut yang jelas. Ia meletakkan sendoknya. Tanah? Untuk apa, Nak? Bukankah kau mau jadi agen properti saja? Itu sudah bagus, loh. Ada nada kekhawatiran di suaranya, seolah ia takut aku akan melangkah terlalu jauh. Bukan hanya agen, Bu, kataku, mataku berbinar-binar dengan semangat yang tak terbendung. Aku ingin menjadi pengembang properti. Aku ingin membangun rumah-rumah kecil, minimalis, dengan desain yang modern tapi harganya terjangkau untuk keluarga muda. Di sana banyak tanah kosong yang harganya masih murah, tapi punya potensi besar karena dekat dengan akses baru dan fasilitas umum yang akan berkembang. Ayah, yang selalu lebih pragmatis dan realistis dalam memandang segala sesuatu, menyipitkan mata. Ia menyesap tehnya perlahan. Tanah itu butuh modal besar, Nak, dan membangun rumah, itu jauh lebih besar lagi. Bukan hanya biaya pembangunan, tapi juga perizinan yang rumit, legalitas, pemasaran. Kau yakin? Kalau gagal bagaimana? Uang tabunganmu bisa habis begitu saja. Aku sudah riset, Ayah. Sangat mendalam. Jelasku dengan penuh semangat, mengeluarkan beberapa lembar catatan dan sketsa-sketsa yang sudah kubuat selama berhari-hari. Aku menunjukkan data demografi penduduk, grafik pertumbuhan keluarga muda di kota kami, serta analisis harga properti. Di kota ini banyak pasangan muda yang kesulitan mencari rumah layak dengan harga terjangkau. Mereka tidak mau rumah tua. Mereka ingin desain modern, fungsional, dan ramah lingkungan. Aku bisa menawarkan solusi itu. Aku akan mulai dari proyek sangat kecil. 1 atau 2 unit rumah dulu, tidak langsung puluhan. Aku menjelaskan rencanaku secara detail. Bagaimana aku akan mendesain rumah-rumah itu dengan efisien namun tetap estetis, menggunakan material berkualitas yang tahan lama namun tetap dalam batasan anggaran yang ketat. Aku juga memaparkan strategi pemasaranku yang akan memanfaatkan media sosial dan jaringan online untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Aku bahkan menunjukkan perhitungan kasar modal yang kubutuhkan. Dan bagaimana tabunganku bisa menjadi uang muka yang cukup signifikan untuk pengajuan pinjaman kecil dari bank lokal. Ayah dan ibu mendengarkan dengan saksama. Aku melihat gurat kekhawatiran masih membayangi wajah mereka, namun juga ada secercah kebanggaan yang mulai terpancar. Mereka tahu aku tidak main-main. Aku telah menunjukkan dedikasi dan kegigihan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Kau sudah memikirkannya matang-matang, Nak? Tanya ayah lagi, mencoba memastikan bahwa ini bukan keputusan impulsif. Sangat matang, Ayah. Setiap hari, setiap jam aku memikirkannya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang membuktikan diriku. Tentang membuktikan pada mereka, pada Rendra dan Nyonya Laksmi, bahwa aku bukan
perempuan tidak berguna." Kalimat terakhir itu keluar begitu saja, dengan nada tegas dan penuh emosi, yang membuat ayah dan ibu terdiam sejenak. Mereka mengerti. Akhirnya, ayah menghela napas panjang, dan sebuah senyum tipis akhirnya terukir di wajahnya yang lelah. "Baiklah, nak. Jika itu sudah jadi tekadmu dan kau sudah mempertimbangkannya masak-masak, kami akan mendukungmu. Tapi hati-hati. Dunia properti itu kejam. Jangan terlalu memaksakan diri. Kami akan selalu mendoakanmu dan mendukungmu dari belakang." Mendapat restu orang tua adalah kekuatan besar bagiku, sebuah energi tak terlihat yang mendorongku maju. Dengan modal awal yang terbatas, aku mulai mencari tanah yang tepat. Aku menghabiskan minggu-minggu berikutnya menyusuri area pinggiran kota, bernegosiasi dengan pemilik tanah yang seringkali skeptis terhadap seorang wanita muda yang ingin membeli lahan untuk dibangun. Beberapa kali aku ditolak mentah-mentah, dicurigai sebagai penipu yang tidak punya modal, atau bahkan ditertawakan. "Nona muda mau beli tanah? Pakai uang siapa? Uang mainan, ya?" Itulah pertanyaan dan cemoohan yang sering kudengar. Tapi kali ini, aku tidak lagi menangis. Namun, pengalamanku sebagai agen properti telah mengasah kemampuan negosiasiku. Aku belajar untuk membaca karakter orang, menemukan titik lemah mereka, dan menyajikan argumen dengan meyakinkan. Aku belajar untuk sabar, gigih, dan tetap profesional. Setelah melalui banyak kesulitan, penolakan, dan beberapa kali hampir putus asa, akhirnya aku menemukan sebidang tanah seluas 200 meter persegi di lokasi yang sangat strategis, tepat di jalur yang akan menjadi akses mudah ke pusat kota dan fasilitas umum. Tidak terlalu besar, tapi sangat pas untuk 2 unit rumah kecil minimalis. Harganya pun masih dalam jangkauan tabunganku sebagai uang muka, dengan sisa yang akan aku ajukan sebagai pinjaman mikro ke koperasi atau bank kecil. Penandatanganan akta jual beli di depan notaris terasa seperti momen monumental dalam hidupku. Ini adalah properti pertamaku, yang kubeli dengan hasil keringat, air mata, dan tekadku sendiri. Aku berdiri di atas tanah itu, memandang langit yang mulai gelap, dan berbisik pada diriku sendiri, "Ini baru awal. Aku akan membangun lebih dari sekadar rumah di sini. Aku akan membangun masa depanku, dan kehancuran bayangan masa laluku yang suram." Bara di dadaku semakin membesar, siap untuk menyulut api yang lebih besar, api kesuksesan yang akan membuat mereka syok. Dengan akta tanah kafling yang kini resmi di tanganku, semangatku membara tak terbendung. Aku menamai proyek kecil ini, Gria Mentari, sebuah nama yang melambangkan harapan baru dan kebangkitan setelah badai yang melanda hidupku. Rencanaku adalah membangun 2 unit rumah bergaya minimalis modern, dirancang khusus untuk keluarga muda dengan anggaran terbatas, namun tetap mengutamakan kenyamanan, fungsionalitas, dan sentuhan estetika yang menarik. Aku sendiri yang membuat sketsa awal desain, memadukan ide-ide dari berbagai referensi yang kubaca. Untuk bagian teknis dan detail arsitektur, aku berkolaborasi dengan seorang arsitek muda lulusan lokal bernama Mas Bayu, yang kebetulan memiliki visi desain serupa denganku dan bersedia diajak kerjasama dengan bayaran minimal, memahami posisiku yang terbatas modal. Kami berdua bekerja keras, menyatukan ide dan merealisasikan desain yang efisien namun tetap memikat. Tantangan pertama yang langsung menghantam adalah perizinan. Mengurus izin mendirikan bangunan, IMB, dan berbagai dokumen lain di birokrasi lokal ternyata jauh lebih rumit, berbelit, dan memakan waktu daripada yang kubayangkan dari sekadar teori di buku. Ada saja berkas yang kurang, prosedur yang tidak jelas dan terkesan berubah-ubah, atau petugas yang meminta ini itu dengan nada yang seringkali tidak ramah. Aku seringkali harus bolak-balik kantor dinas perizinan, menghabiskan berjam-jam menunggu di kursi-kursi plastik yang keras, dan menghadapi tatapan skeptis karena aku seorang wanita muda yang mengurus sendiri proyek pembangunan. "Ini proyeknya milik siapa, Mbak? Suaminya mana? Kok tidak ikut?" Seorang petugas dengan kumis tebal pernah bertanya dengan nada meremehkan, seolah-olah wanita tidak mungkin mengurus proyek konstruksi sendiri. Aku akan menjawab dengan sopan namun tegas. Mataku menatap lurus ke arahnya. "Milik saya pribadi, Pak. Saya yang bertanggung jawab penuh atas proyek ini." Jawaban itu seringkali diikuti dengan tatapan tak percaya, cibiran samar, atau bahkan senyum sinis yang terang-terangan. Namun, aku tak gentar. Aku belajar bersabar, melengkapi setiap persyaratan dengan teliti,
dan mencari informasi dari berbagai sumber untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Ayah kadang menemaniku, membantuku berinteraksi dengan beberapa kenalan lamanya di pemerintahan daerah, yang sedikit melancarkan proses dengan memberikan informasi jalur yang tepat. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan birokrasi, menguras tenaga dan kesabaran, akhirnya IMB Gria Mentari keluar. Aku bersorak gembira di dalam hati, bahkan nyaris melompat-lompat di tengah kantor dinas. Ini adalah kemenangan kecil yang sangat berarti, sebuah validasi atas kegigihanku. Langkah selanjutnya adalah mencari kontraktor. Aku tidak punya modal besar untuk menggunakan kontraktor bona fide yang sudah punya nama besar dan kantor megah. Aku harus mencari yang mau bekerja dengan anggaran terbatas, namun tetap menjamin kualitas pekerjaan. Aku mendatangi beberapa tukang bangunan lokal, berdiskusi dengan mereka, meminta penawaran harga, dan membandingkan portofolio serta reputasi mereka. Pilihanku jatuh pada Pak Derajat, seorang mandor berpengalaman yang dulunya sering bekerja untuk proyek-proyek kecil di kampungku. Ia memiliki tim kecil yang solid dan reputasi yang baik di masyarakat karena kejujurannya dan hasil kerjanya yang rapi. Awalnya, Pak Derajat juga agak ragu melihatku. "Yakin Neng Sekar mau bangun rumah sendiri? Ini bukan main-main loh, Neng. Uang dan pikiran habis di sini," katanya dengan jujur. Tapi setelah aku menunjukkan sketsa desain, menjelaskan visiku dengan detail tentang target pasar dan nilai jual, serta memaparkan perhitungan anggaran yang sudah kupersiapkan matang-matang, ia melihat keseriusanku dan kegigihanku yang tak biasa. "Baiklah, Neng. Saya dan tim siap membantu. Tapi modalnya bagaimana nanti? Apakah lancar?" tanyanya lugas, menunjukkan kekhawatiran yang wajar dari seorang pekerja. Aku menjelaskan bahwa modal memang terbatas, dan aku akan membayar bertahap sesuai progres kerja yang disepakati. Aku juga menawarkan untuk mencari material sendiri dari toko-toko yang menawarkan harga terbaik, yang akan sangat menghemat biaya dibandingkan jika diserahkan sepenuhnya pada mereka. Pak Derajat setuju. Ia menghargai transparansiku dan semangat kerjaku. Sebuah kesepakatan sederhana namun penting pun tercapai. Proses pembangunan dimulai. Suara palu yang beradu, gergaji mesin yang membelah kayu, dan mixer semen yang berputar menjadi irama harian yang mengisi udara di lokasi Gria Mentari. Aku hampir setiap hari datang ke lokasi, dari pagi hingga sore, mengawasi langsung setiap detail, memastikan material yang digunakan sesuai spesifikasi, dan mengatasi masalah-masalah kecil yang muncul secara real-time. Aku bahkan tidak segan ikut membantu membersihkan puing-puing, mengangkut material ringan seperti bata atau semen, dan berinteraksi langsung dengan para pekerja. Ini adalah pengalaman baru yang sangat melelahkan secara fisik dan mental, namun juga memuaskan. Aku melihat mimpiku mulai terbentuk, batu demi batu, dinding demi dinding, pondasi demi pondasi. Namun, rintangan tak terduga muncul tidak hanya dari birokrasi atau finansial, tetapi juga dari lingkungan sekitar. Beberapa tetangga lama yang tinggal di dekat lokasi proyek mulai mengeluh. "Bising sekali, Mbak. Pagi-pagi sudah ramai sekali suara palu. Atau, debunya banyak sekali, mengotori rumah kami, jemuran jadi kotor." Ada juga yang mempertanyakan status dan kegiatanku. "Anak perempuan kok sibuk begini? Tidak kerja kantoran saja? Kok tidak ada suaminya yang mengurus?" Bisikan-bisikan itu, meskipun tidak separah dulu saat aku diusir, tetap mengganggu dan terkadang membuatku merasa lelah. Aku mencoba menanggapi dengan sabar, menjelaskan bahwa pembangunan akan selesai dalam beberapa bulan, menawarkan bantuan membersihkan area sekitar, dan sesekali membagikan teh hangat atau camilan untuk para pekerja dan tetangga sebagai bentuk maaf atas ketidaknyamanan. Di tengah semua itu, aku juga harus pintar memutar otak untuk masalah keuangan. Ada kalanya dana menipis di tengah jalan, terutama ketika ada kenaikan harga material atau kebutuhan mendadak. Aku harus menunda beberapa pengeluaran yang tidak esensial, mencari pinjaman kecil dari koperasi simpan pinjam lokal yang bunganya ringan, atau bahkan menjual beberapa aset pribadi yang tidak terlalu penting, seperti perhiasan emas lama warisan nenek atau beberapa barang elektronik yang jarang kugunakan. Tekanan finansial ini luar biasa berat, namun aku tidak boleh menyerah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, bayangan pengusiran itu kembali berputar di kepalaku. Rendra yang menunduk pasrah dan Nyonya Laksmi yang tersenyum puas dan melabeliku, tidak berguna. Ingatan itu adalah obat penambah semangat terbaik bagiku,
cambuk yang mendorongku untuk terus berjuang. 2 unit rumah itu perlahan berdiri kokoh. Fondasinya kuat, dinding-dindingnya tegak, jendela-jendela terpasang rapi, atap menaungi, dan warna cat modern mulai menghiasi dinding-dinding. Ini adalah Gria Mentariku, sebuah fondasi pertama bagi kebangkitanku, bukti nyata dari keringat dan tekad. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang masih sangat panjang dan penuh tantangan. Namun setiap kesulitan yang berhasil kulewati hanya membuatku semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin percaya diri bahwa aku bisa meraih impian terbesarku. Selesainya 2 unit rumah Gria Mentari adalah momen yang sangat mengharukan bagiku. Aku berdiri di depan rumah-rumah mungil itu, yang kini tampak cantik dengan sentuhan minimalis modern, berkat perpaduan warna netral, aksen kayu, dan kaca besar yang memberikan kesan luas dan terang. Taman kecil di depan rumah, meskipun sederhana, menambah kesan asri dan nyaman. Ini adalah bukti nyata pertama dari kerja kerasku, hasil dari air mata yang tak terhitung dan keringat yang membanjiri selama berbulan-bulan. Pak Derajat dan timnya, yang telah bekerja keras bersamaku, juga berdiri di sampingku dengan ekspresi bangga. "Hasil kerjamu bagus sekali, Neng," pujinya tulus, membuat hatiku sedikit menghangat dan mataku berkaca-kaca. Namun, kebahagiaan itu tidak boleh membuatku terlena, bahkan untuk sesaat. Langkah selanjutnya yang tak kalah krusial adalah memasarkan dan menjual 2 unit rumah ini secepat mungkin agar modal bisa segera berputar. Aku tidak punya anggaran besar untuk iklan di media massa cetak atau televisi seperti perusahaan properti besar. Jadi, aku kembali mengandalkan strategi yang paling efektif dan murah, pemasaran digital dan jaringan personal. Aku mengambil foto-foto rumah dengan kamera bekas yang sudah kubeli, memastikan setiap sudut terlihat menarik, terang, dan profesional. Aku bahkan belajar sedikit tentang angle fotografi properti dari tutorial YouTube. Aku menulis deskripsi yang detail dan menarik, menyoroti keunggulan lokasi yang strategis, dekat ring road baru, pasar, dan sekolah, desain modern yang efisien, serta harga yang sangat kompetitif untuk kelasnya. Kemudian, aku mempostingnya di berbagai platform media sosial lokal seperti Facebook Marketplace dan grup-grup jual beli properti online, serta marketplace properti gratis lainnya. Aku juga menghubungi kenalan-kenalan dari ayah dan ibu, serta teman-teman lamaku yang punya banyak relasi, meminta mereka membantu menyebarkan informasi tentang Gria Mentari. Aku bahkan mendatangi komunitas-komunitas pengantin baru atau keluarga muda di kota, mempresentasikan konsep rumah impian yang terjangkau. Responnya cukup positif, bahkan lebih dari yang kuduga. Ponselku sering berdering. Banyak keluarga muda yang tertarik dengan konsep Gria Mentari karena menawarkan solusi nyata bagi mereka yang kesulitan mencari rumah layak dengan harga terjangkau. Mereka datang berkunjung, melihat langsung setiap detail rumah, dan merasa cocok dengan desain serta harga yang kutawarkan. Aku menjelaskan setiap detail dengan sabar dan antusias, mulai dari spesifikasi material, efisiensi tata ruang, hingga kemudahan aksesibilitas. Aku menjawab semua pertanyaan mereka dengan jujur dan lugas, dan berusaha meyakinkan mereka tentang kualitas bangunan yang prima. Pengalamanku sebagai agen properti sebelumnya sangat membantuku dalam berinteraksi dengan calon pembeli, memahami kebutuhan mereka, dan membangun hubungan baik. 1 minggu setelah rumah selesai total dan siap huni, sebuah pencapaian yang terasa mustahil, unit pertama berhasil terjual. Seorang pasangan muda dengan 2 anak kecil memutuskan untuk membeli. Mereka sangat antusias dan berterima kasih kepadaku karena akhirnya menemukan rumah impian mereka yang sesuai dengan anggaran dan keinginan mereka. Proses negosiasi berjalan lancar, dan aku membantu mereka mengurus administrasi kredit bank dengan sigap. Komisi yang kudapatkan dari penjualan itu tidaklah besar jika dibandingkan dengan keuntungan pengembang besar. Namun rasa puas dan validasi dari pembeli jauh lebih berharga. Uang itu segera kuputar kembali, sebagian untuk membayar sebagian utang kecil di koperasi yang kubuat untuk menutupi biaya tak terduga, dan sebagian besar sisanya untuk ditabung sebagai modal awal proyek selanjutnya. Tak lama kemudian, berkat promosi dari mulut ke mulut yang semakin masif setelah penjualan unit pertama, unit kedua juga menyusul terjual kepada pasangan muda lainnya yang bekerja sebagai guru. Aku merasa sangat lega dan bangga. Gria Mentari, proyek pertamaku, adalah sukses besar. Penjualan 2 unit rumah itu bukan hanya mendatangkan keuntungan finansial yang lumayan dan membalikkan keadaanku dari minus menjadi positif,
tetapi juga secara signifikan meningkatkan reputasiku sebagai pengembang properti. Berita tentang kesuksesan Gria Mentari mulai menyebar dari mulut ke mulut di kota kecil ini, bahkan sampai ke telinga beberapa pengusaha lokal. Orang-orang yang dulu meremehkan atau menatapku dengan iba, kini mulai menatapku dengan rasa hormat. Beberapa pengusaha lokal, bahkan dari sektor yang berbeda, ada yang menghubungiku, ingin berdiskusi atau bahkan menawarkan kolaborasi di proyek kecil mereka. Momen ini adalah titik balik yang krusial. Aku sudah membuktikan bahwa aku tidak hanya bisa menjadi agen properti yang ulet, tetapi juga seorang pengembang yang mampu merealisasikan ide menjadi sebuah produk yang dicari pasar. Keberhasilan Gria Mentari menjadi bukti nyata atas kemampuanku dan visi bisnisku, bukan lagi hanya angan-angan kosong. Modal finansial yang terkumpul dari penjualan ini, meskipun belum seberapa besar jika dibandingkan dengan proyek-proyek raksasa keluarga Laksmi, sudah cukup untuk mengambil langkah yang lebih besar lagi, untuk menatap ambisi yang lebih tinggi. Aku segera bergerak cepat, tanpa membuang waktu. Aku kembali melakukan riset pasar, mencari lahan baru yang lebih luas dan berpotensi untuk proyek yang lebih besar. Dengan reputasi yang sedikit lebih baik di mata perbankan lokal dan modal yang lebih banyak, proses negosiasi dengan pemilik lahan menjadi sedikit lebih mudah. Bank-bank lokal juga mulai melirikku dengan lebih serius, melihat adanya track record yang baik dari Gria Mentari, dan mulai menawarkan skema pinjaman yang lebih menarik. Aku mulai membayangkan proyek selanjutnya, yang sedikit lebih besar, lebih ambisius, mungkin dengan 5-10 unit rumah. Aku tidak akan berhenti di sini. Balas dendamku belum selesai. Aku masih harus membuktikan diri jauh lebih jauh, hingga mereka benar-benar syok dan tidak bisa lagi meremehkanku. Kesuksesan Gria Mentari, meskipun hanya 2 unit rumah, memberiku suntikan semangat dan kepercayaan diri yang luar biasa. Aku bukan lagi Sekar yang rapuh, terpuruk dalam kehancuran rumah tangga. Aku adalah Sekar, pengembang properti muda yang sedang naik daun, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh. Dengan modal yang terkumpul dari penjualan 2 unit pertama, serta pinjaman dari bank lokal yang kini jauh lebih kooperatif berkat track record yang kubangun, aku segera memulai proyek kedua dengan ambisi yang lebih besar. Kali ini, aku membeli lahan yang sedikit lebih luas, sekitar 400 meter persegi, cukup untuk membangun 4 unit rumah dengan desain yang lebih variatif namun tetap mempertahankan ciri khas minimalis modern, fungsional, dan terjangkau bagi keluarga muda. Aku menamai proyek ini Gria Senja, sebuah nama yang melambangkan akhir dari masa sulit dan awal dari masa kejayaan yang kini mulai terang. Mas Bayu, arsitek muda yang sama, kembali bekerja sama denganku. Kami bahkan memperkerjakan beberapa staf administrasi paruh waktu, yang sebagian besar adalah mahasiswi jurusan arsitektur atau manajemen dari universitas lokal, untuk membantu mengurus dokumen perizinan, administrasi proyek, dan pemasaran. Tim Pak Derajat juga kembali bersamaku. Mereka sudah sangat mengerti standar kualitas yang kuku dan etos kerjaku yang tanpa kompromi. Proses pembangunan Gria Senja berjalan jauh lebih cepat dan lebih lancar dibandingkan Gria Mentari. Aku sudah belajar banyak dari pengalaman sebelumnya. Perizinan tidak lagi serumit dulu. Aku sudah memiliki jaringan kecil di kantor dinas dan tahu persis prosedur serta siapa saja yang perlu dihubungi. Aku juga semakin mahir dalam negosiasi harga material dengan berbagai pemasok, mendapatkan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Pengelolaan tenaga kerja juga semakin efisien berkat komunikasi yang teratur dengan Pak Derajat. Aku masih sering turun langsung ke lapangan, setiap hari, memastikan setiap detail konstruksi dan finishing, namun kini aku bisa mendelegasikan beberapa tugas kecil kepada stafku, memungkinkan aku untuk fokus pada strategi dan perencanaan jangka panjang. Reputasiku semakin melejit di kalangan pengusaha properti lokal. Namaku mulai disebut-sebut sebagai pengembang muda yang menjanjikan, atau perempuan tangguh yang sukses berbisnis properti dari nol. Aku bahkan diundang untuk menjadi pembicara tamu di beberapa seminar kecil tentang startup properti di universitas lokal dan komunitas wirausaha, berbagi pengalamanku memulai dari nol dan tips menghadapi tantangan. Aku menerima beberapa penghargaan kecil dari Kamar Dagang dan Industri setempat sebagai pengusaha muda berprestasi. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagiku, mengingat dulu aku hanyalah seorang istri yang diusir dan dicap tidak berguna. Kini, aku adalah pengusaha yang disegani, yang karyanya berbicara. Tak butuh waktu lama,
Keempat unit Gria Senja berhasil terjual habis bahkan sebelum pembangunan selesai 100%. Antusiasme pasar sangat tinggi. Bahkan aku harus membuat daftar tunggu untuk proyek selanjutnya. Beberapa calon pembeli kecewa karena tidak kebagian unit, yang justru menjadi indikator kuat bahwa visiku tepat dan pendekatanku berhasil. Keuntungan yang kudapatkan dari Gria Senja jauh lebih besar dari proyek pertamaku, membuka peluang untuk ekspansi yang lebih ambisius. Keberhasilan ini juga menarik perhatian beberapa investor lokal yang mulai melirik dan menawarkan kerjasama. Aku tidak berhenti di sana. Aku terus berinvestasi pada diriku sendiri dan pada timku. Aku mengikuti kursus lanjutan tentang investasi properti skala besar, manajemen portofolio, dan strategi pemasaran modern yang lebih canggih. Aku mulai membangun tim inti yang solid, merekrut staf profesional di bidang keuangan, pemasaran, dan legal secara penuh waktu. Mereka adalah individu-individu berbakat yang melihat potensi besar dalam visi dan etos kerjaku. Aku bahkan mulai mencari peluang investasi di luar kota kelahiranku, melirik potensi pasar di kota-kota lain di Jawa Tengah yang sedang berkembang pesat. Ada beberapa lahan potensial di Kendal dan Semarang yang mulai kuincar. Rencana besarku mulai terbentuk dengan lebih jelas. Aku tidak hanya ingin membangun rumah untuk keluarga kecil. Aku ingin membangun kompleks perumahan yang lebih besar, dengan fasilitas lengkap, bahkan mungkin merambah ke pembangunan apartemen atau hotel di masa depan. Impian yang dulu terasa mustahil dan hanya sebatas fantasi, kini mulai terlihat dalam genggaman, langkah demi langkah. Setiap langkah maju yang kuambil adalah pukulan telak yang tak terlihat bagi mereka yang pernah meremehkanku. Namun, di tengah kesibukan dan kesuksesan yang beruntun, aku tidak pernah melupakan akar dan orang-orang yang mendukungku dari awal. Aku tetap rutin mengunjungi ayah dan ibu, berbagi cerita tentang progres bisnisku, dan meminta doa restu. Mereka adalah pengingat konstan akan dari mana aku berasal dan untuk apa aku berjuang. Aku tahu, Rendra dan Nyonya Laksmi mungkin belum tahu tentang kesuksesanku yang melesat ini, atau mungkin mereka mengabaikannya. Tapi, aku yakin, sebentar lagi kabar itu akan sampai ke telinga mereka. Dan saat itu tiba, aku ingin mereka benar-benar syok, lebih dari sekadar terkejut. Aku sedang membangun fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan untuk momen balas dendam elegan yang sempurna. Waktu terus bergulir, dan 5 tahun telah berlalu sejak hari aku diusir dari rumah Rendra, dicampakkan dengan label perempuan tidak berguna. 5 tahun yang penuh dengan perjuangan keras, air mata, keringat, dan kini, kesuksesan yang melampaui mimpi terliarku. Perusahaanku, yang awalnya hanya bernama Sekar Properti, dan fokus pada pembangunan rumah sederhana di kota kecil, kini telah berkembang menjadi Mentari Group, sebuah konglomerat pengembang properti terkemuka tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi mulai merambah ke provinsi lain. Kami tidak hanya membangun perumahan residensial berskala besar, tetapi juga merambah ke sektor properti komersial seperti ruko modern, pusat perbelanjaan mini, dan yang paling ambisius. Saat ini kami sedang mempersiapkan proyek hotel bintang 4 di lokasi strategis di Jawa Tengah. Aku telah merekrut tim yang terdiri dari para profesional terbaik di bidangnya, termasuk arsitek visioner, insinyur sipil berpengalaman, manajer keuangan yang cermat, dan tim pemasaran digital yang handal. Kantor pusat Mentari Group kini menempati gedung modern berlapis kaca di pusat kota, dengan papan nama neon besar yang bersinar terang di malam hari, sebuah kontras mencolok dengan meja sederhana di rumah orang tuaku dulu. Ayah dan ibu adalah saksi bisu dari setiap capaianku. Mata mereka selalu berkaca-kaca bangga setiap kali aku menceritakan proyek baru yang akan kami mulai atau saat melihat iklan Mentari Group di majalah bisnis nasional yang sering kubawa pulang. Namun, mereka juga selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati, tidak sombong, dan tidak melupakan esensi dari perjuangan ini. Jangan lupa dari mana kau berasal, nak, pesan ibu selalu. Pagi itu, di kantor pusatku yang modern, dengan pemandangan kota yang terhampar di bawah, sambil menyeruput kopi hitam favoritku, aku membuka tablet dan membaca berita bisnis online. Jantungku berdesir, denyutnya terasa sampai ke telinga, ketika melihat sebuah judul yang mencolok dan tak asing. Laksmi Corp, pengembang properti terkemuka di Batang, dikabarkan alami krisis keuangan akut dan terancam pailit. Mataku membelalak. Laksmi Corp, perusahaan keluarga Rendra dan Nyonya Laksmi, yang dulu begitu jumawa, memandang rendah semua orang, dan kini,
di ambang kehancuran. Aku membaca artikel itu dengan seksama. Setiap kata terasa seperti irama takdir. Kabarnya, Laxmi Corp mengalami kesulitan likuiditas parah. Beberapa proyek high-end mereka di Jakarta dan Bali mengalami penundaan besar-besaran, bahkan ada yang mangkrak, karena masalah permodalan yang kritis dan manajemen yang buruk. Investor mulai menarik diri secara massal, menyebabkan saham perusahaan anjlok tajam di bursa. Bank-bank kreditur, yang dulu berlomba-lomba memberikan pinjaman, kini mulai menuntut pembayaran utang yang menumpuk. Artikel itu bahkan menyebutkan penyebab utamanya secara blak-blakan. Manajemen yang terlalu terpusat pada satu individu tanpa sistem kontrol yang memadai, serta keputusan investasi yang terlalu agresif dan gegabah tanpa analisis risiko mendalam. Aku tahu persis siapa satu individu itu, Nyonya Laxmi. Dan keputusan investasi agresif itu mungkin termasuk proyek perumahan elit di Batang yang dulu ia jadikan alat untuk menjatuhkanku dan karir Rendra yang baru dimulai. Sebuah ironi yang pahit. Rasa kaget bercampur dengan ironi yang mendalam. Dulu mereka mencapku tidak berguna, melemparku begitu saja dari kehidupan mereka. Dan kini, perusahaan mereka sendiri, yang menjadi dasar kesombongan mereka, berada di ambang kehancuran, bertekuk lutut. Aku merasakan desiran aneh di dada. Bukan sepenuhnya rasa puas karena melihat mereka jatuh, tapi lebih kepada sebuah konfirmasi bahwa kerja keras, integritas, dan ketulusan memang akan mengalahkan kesombongan, intrik, dan keserakahan. Tak lama setelah itu, di tengah lamunanku, telepon di mejaku berdering. Nomor tak dikenal, dengan kode area Batang. Aku ragu mengangkatnya. Biasanya aku tidak pernah menjawab nomor yang tidak kukenal. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat yang tak bisa kuabaikan. Ada firasat. Halo? Suaraku terdengar profesional dan tenang. Suara di seberang sana terdengar parau, tertekan, namun begitu familiar hingga membuatku tercekat. Sekar, ini Rendra. Aku terdiam. 5 tahun. Selama 5 tahun ini, tak ada komunikasi sama sekali. Aku bahkan sudah mengganti nomor ponselku beberapa kali, memastikan jejakku tak terlacak oleh mereka. Bagaimana dia bisa mendapatkan nomorku? Pikiran-pikiran itu melintas cepat di benakku. Ada apa, Rendra? Suaraku datar, tanpa emosi yang kentara. Aku berusaha keras menahan gejolak di hatiku. Sekar, aku dengar kabar tentang perusahaanmu. Kau hebat sekali. Aku tidak menyangka. Mentari Group benar-benar mendominasi sekarang. Suaranya terdengar canggung, penuh penyesalan, dan juga ada nada kekaguman yang samar. Tapi aku menelepon bukan hanya untuk itu. Aku tahu ini mungkin terlalu banyak untuk diminta, mungkin tidak masuk akal. Tapi, Laxmi Corp sedang dalam masalah besar. Sekar, kami benar-benar butuh bantuan. Kami akan bangkrut. Kami akan kehilangan semuanya jika tidak ada yang membantu suntikan dana secepatnya. Bank-bank sudah tidak mau percaya. Aku terkesiap. Rendra, yang dulu angkuh, yang dengan dingin meninggalkanku dan membiarkanku dipermalukan, kini memohon bantuan. Ini adalah puncak dari ironi yang tak pernah kubayangkan. Dunia berputar 180 derajat. Rendra, kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang dan terkontrol. Meskipun ada gejolak amarah dan kebanggaan yang beradu di hatiku. Kalian yang mengusirku dari rumah, kalian yang mencapku tidak berguna, melabeliku sebagai beban. Kalian membuangku seolah aku tak ada harganya. Dan sekarang kalian meminta bantuan dariku? Apa kalian tidak sadar diri? Ada keheningan panjang di ujung sana. Hanya terdengar suara napasnya yang berat. Lalu, suara Rendra terdengar seperti isakan tertahan, penuh keputusasaan. Aku tahu, Sekar. Aku tahu kami salah besar. Aku menyesali semua yang kulakukan padamu. Ibu juga, dia sangat terpukul. Dia bahkan jatuh sakit karena tekanan ini. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya Mentari Group yang punya kapasitas, punya modal, punya visi untuk menyelamatkan kami sekarang. Tolong, Sekar. Aku menutup mata, membiarkan kenangan pahit itu sejenak menguasai. Kata-kata, perempuan tidak berguna, bergaung lagi dalam benakku. Kali ini bukan sebagai luka, melainkan sebagai pemicu kekuatan. Aku bisa saja menolak,
membiarkan mereka tenggelam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah kesempatan terbaik untuk balas dendam yang tuntas, sebuah keadilan karmik. Tapi, di sisi lain, aku juga berpikir, apa artinya kemenangan jika aku menjadi sama kejamnya dengan mereka? Bukankah itu berarti aku tidak lebih baik dari mereka? Aku akan memikirkannya, kataku akhirnya, tak memberikan janji apa-apa, hanya sebuah celah kecil. Tapi jangan berharap banyak. Aku akan menghubungi pengacaraku untuk mempelajari kasus Laksmi Corp. Aku memutuskan panggilan. Pikiranku berkecamuk. Kembali ke Batang. Kembali ke kota tempat aku dipermalukan dan diusir. Kembali menghadapi mereka yang telah menghancurkan kehidupanku dulu. Ini adalah saatnya. Bukan untuk membalas dendam dengan cara menghancurkan, tapi untuk menunjukkan bahwa Sekar yang tidak berguna ini kini memegang kendali, bukan hanya atas hidupnya sendiri, tetapi juga atas nasib mereka. Sebuah rencana besar dan berani mulai terbentuk di benakku. Sebuah rencana yang akan membuat mereka benar-benar syok, lebih dari sekadar memohon bantuan. Mereka akan menyaksikan bagaimana roda nasib berputar. Beberapa hari setelah panggilan telepon yang tak terduga dari Rendra, aku tidak langsung bertindak impulsif. Aku mengutus tim legal dan keuangan terbaikku, yang dipimpin oleh Rio, untuk terbang ke Batang dan melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi Laksmi Corp. Mereka bekerja siang dan malam, menggali laporan keuangan yang kusut, mengevaluasi setiap proyek yang mangkrak atau tertunda, dan menganalisis struktur utang perusahaan yang tumpang tindih. Hasilnya jauh lebih buruk dari yang diberitakan di media. Laksmi Corp bukan hanya di ambang krisis, mereka berada di ambang kehancuran total, terlilit utang miliaran rupiah. Dengan aset yang nilainya terus merosot akibat penundaan proyek dan kepercayaan investor yang hilang. Mereka sudah di ujung tanduk, Bu Sekar, lapor Rio, melalui panggilan video dari ruang rapat di kantornya yang penuh dengan berkas-berkas Laksmi Corp. Wajahnya yang cerdas dengan kacamata yang selalu bertengger di pangkal hidungnya terlihat serius. Jika tidak ada suntikan dana yang sangat besar dalam waktu dekat, dan restrukturisasi menyeluruh, mereka akan dinyatakan pilot paling lambat 3 bulan lagi. Bahkan mungkin lebih cepat. Aku mengangguk, tidak terkejut. Aku sudah menduga seburuk ini. Ini adalah harga dari kesombongan, manajemen yang buruk, dan mungkin karma. Keesokan harinya, aku kembali ke Batang. Kali ini, bukan sebagai Sekar yang diusir, bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai CEO Mentari Group, sebuah entitas yang kini memegang nasib Laksmi Corp di tangannya. Aku tiba di kantor pusat Laksmi Corp, yang dulu tampak begitu megah dan mengintimidasi dengan arsitektur klasik dan logo keemasan yang mencolok. Kini, suasananya terasa suram. Lampu-lampu redup, lobi sepi, dan karyawan terlihat lesu. Mata mereka memancarkan keputusasaan yang melayang di udara. Rendra dan Nyonya Laksmi sudah menungguku di ruang rapat utama. Ruangan itu terasa dingin, meskipun AC menyala. Rendra tampak kurus, wajahnya sedikit cekung, dan rambutnya mulai memutih di pelipis, jauh dari citra pemuda gagah yang dulu kunikahi. Ia mengenakan setelan jas yang kusut, jauh dari penampilannya yang selalu rapi, berwibawa, dan penuh percaya diri dulu. Nyonya Laksmi, ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Rambutnya yang biasanya tertata rapi dan berkilau kini sedikit berantakan, riasan wajahnya sangat tipis, dan tatapan matanya yang dulu penuh kesombongan, mendominasi, dan meremehkan kini dipenuhi kecemasan, ketidakberdayaan, bahkan ada guratan keputusasaan yang dalam. Ia tampak jauh lebih tua dari yang kuingat, garis-garis kerutan muncul di sekitar matanya. Kami duduk di meja rapat oval yang panjang, meja yang sama tempat aku pernah dicemooh di masa lalu. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan, dipenuhi ketegangan yang pekat. Aku membiarkan mereka yang memulai, membiarkan mereka yang merasakan beratnya posisi ini. Sekar, Rendra memulai, suaranya pelan, serak, dan penuh keraguan. Terima kasih banyak sudah mau datang. Ini sangat berarti bagi kami. Aku hanya mengangguk tipis, tanpa senyum, tanpa ekspresi yang bisa mereka baca. Aku menjaga wajahku tetap netral. Kami tahu kami tidak punya banyak pilihan. Lanjutnya, menatap Nyonya Laksmi sekilas, seolah mencari kekuatan dari sana, namun ibunya hanya menunduk. Perusahaan ini warisan keluarga kami,
peninggalan kakek. Kami tidak bisa membiarkannya hancur begitu saja di tangan kami. Nyonya Laksmi akhirnya mengangkat kepala, menatapku langsung. Suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar selama ini, nyaris seperti bisikan yang rapuh. Sekar, ibu tahu ibu banyak salah padamu. Ibu minta maaf atas semua kata-kata dan perbuatan ibu dulu. Ibu terlalu terbawa emosi, terlalu sombong, dan merasa paling benar. Ibu tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Ada nada ketulusan yang samar, atau mungkin hanya keputusasaan yang sangat besar yang memaksanya menelan ego. Kami siap melakukan apa saja agar Mentari Group mau menyelamatkan Laksmi Corp. Apapun syaratmu. Aku menatap Nyonya Laksmi lurus di mata. Kata, maaf, dari bibirnya adalah hal yang tak pernah kubayangkan akan kudengar seumur hidupku. Hatiku memang merasakan sedikit kepuasan, sebuah kemenangan kecil yang tak terucap, namun aku menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Aku mengeluarkan laporan audit yang tebal dan telah disiapkan dengan cermat oleh timku, meletakkannya di tengah meja, di antara kami. Tim saya sudah menganalisis kondisi Laksmi Corp secara mendalam. Kataku, suaraku tenang, profesional, tanpa nada mengejek atau angkuh. Situasinya sangat kritis. Utang menumpuk hingga triliunan, reputasi hancur di mata investor dan perbankan, dan yang paling parah, ada indikasi manajemen keuangan yang sangat buruk, bahkan ada dugaan korupsi internal. Wajah Rendra dan Nyonya Laksmi semakin pucat pasi. Rendra menelan ludah dengan susah payah. Untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan, lanjutku, dibutuhkan investasi yang sangat besar, restrukturisasi total manajemen, dan perubahan visi yang fundamental. Tim saya menyarankan untuk tidak mengakuisisi Laksmi Corp sepenuhnya, karena risikonya terlalu besar dan beban utang yang terlalu berat bagi Mentari Group. Rendra terkesiap, dan Nyonya Laksmi memejamkan mata, seolah menahan pukulan telak. Raut kekecewaan dan keputusasaan terpancar jelas di wajah mereka. Mereka pasti berpikir aku akan menolak mentah-mentah dan membiarkan mereka tenggelam. Namun, lanjutku, suaraku sedikit lebih rendah, membiarkan harapan kecil muncul di mata mereka. Mentari Group bersedia memberikan bantuan, tetapi ada syarat yang tidak bisa ditawar. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun, membiarkan setiap kata menancap dalam benak mereka. Mentari Group akan mengakuisisi mayoritas saham Laksmi Corp, yakni 70%. Rendra terkesiap lagi, lebih keras kali ini. Nyonya Laksmi membuka mata, menatapku tak percaya, rahangnya sedikit terbuka. Artinya, aku melanjutkan, menegaskan setiap kata, kendali penuh atas perusahaan ini akan sepenuhnya berada di tangan Mentari Group. Keputusan strategis, operasional, dan finansial akan menjadi wewenang kami. Keheningan kembali melingkupi ruangan, kali ini jauh lebih berat, dipenuhi dengan gejolak emosi yang tak terucap. Ini adalah kehancuran ego bagi Nyonya Laksmi. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat, yang ia gunakan untuk mendominasi orang lain, kini harus rela kehilangan kendali di tangan orang yang dulu ia remehkan. Namun, ini adalah satu-satunya pilihan mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, aku melanjutkan, akan ada restrukturisasi manajemen besar-besaran. Ibu Laksmi, dengan segala hormat, Anda harus mundur dari posisi direktur utama dan seluruh jajaran dewan direksi. Pengaruh Anda di perusahaan ini harus dihilangkan sepenuhnya. Aku melihat Nyonya Laksmi menahan napas, matanya berkaca-kaca, namun ia tidak membantah. Rendra, Anda akan tetap di jajaran manajemen, tetapi di bawah pengawasan ketat dan dengan batasan wewenang yang jelas. Saya akan menempatkan tim saya di setiap posisi kunci untuk mengawasi seluruh operasional, dari keuangan hingga pengembangan proyek. Nyonya Laksmi menatapku dengan tatapan campur aduk, kekalahan yang mendalam, penyesalan yang pahit, dan sebuah rasa hormat yang baru, yang tak pernah kulihat sebelumnya di matanya. Ia hanya bisa menunduk, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Rendra menghela napas panjang, lalu mengangguk lemah, menerima takdir. Kami setuju, Sekar. Kami tidak punya pilihan lain. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Asal perusahaan ini bisa diselamatkan. Nyonya Laksmi masih menunduk. Ia tidak berkata apa-apa lagi, namun aku tahu, ini adalah kekalahan terbesarnya.
Sebuah babak baru telah dimulai. Aku kembali ke Batang, dan kini, aku memegang kendali penuh. Balas dendam elegan ini, yang kubangun dengan kesabaran dan kerja keras selama 5 tahun, baru saja mencapai puncaknya. Keputusan telah diambil. Dengan penandatanganan perjanjian akuisisi saham mayoritas, Laksmi Corp secara resmi berada di bawah kendali Mentari Group. Bagiku, ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah realisasi dari janji yang kubuat pada diriku sendiri di hari pengusiranku. Langkah pertamaku adalah mengirim tim ahli dari Mentari Group ke Batang. Mereka langsung bekerja. Tim keuangan mulai membereskan kekacauan pembukuan, melacak aliran dana yang tidak jelas, dan merestrukturisasi utang-utang yang menumpuk. Tim operasional segera mengevaluasi setiap proyek yang mangkrak atau bermasalah, menyusun strategi penyelesaian yang efisien. Dan tim hukum mulai meninjau ulang semua kontrak dan perjanjian yang merugikan perusahaan. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di Batang, mengawasi langsung proses restrukturisasi. Aku mengubah banyak hal fundamental. Budaya kerja yang dulu cenderung kaku dan hierarkis di Laksmi Corp, kini kuubah menjadi lebih kolaboratif dan transparan, mirip dengan budaya di Mentari Group. Aku mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh karyawan, dari staf lapangan hingga manajer, mendengarkan masukan mereka, dan menjelaskan visi baru perusahaan. Banyak karyawan lama Laksmi Corp yang awalnya sinis atau ketakutan, perlahan mulai menunjukkan antusiasme. Mereka melihat harapan untuk perusahaan yang mereka cintai. Nyonya Laksmi, sesuai kesepakatan, telah mundur dari jabatannya. Ia kini hanya sesekali terlihat di kantor, lebih sering di rumah. Wajahnya masih memancarkan kesedihan, namun ada gurat penerimaan yang samar. Ia jarang berbicara denganku secara langsung, tetapi matanya seringkali mengamatiku dari kejauhan, mungkin mencari tahu, mungkin menilai. Rendra, di sisi lain, masih berada di jajaran manajemen, tetapi kini ia bekerja di bawah supervisiku langsung. Aku memberinya proyek-proyek kecil untuk ditangani di awal, menguji kemampuannya dan seberapa jauh ia telah berubah. Ia tampak lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih fokus. Tidak ada lagi jejak arogansi yang dulu melekat padanya. Ia mengikuti semua instruksi dengan patuh, menunjukkan kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri. Ada beberapa momen canggung di antara kami, ketika mata kami bertemu dan kenangan lama berkelebat. Tapi kami berdua profesional. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan. Proyek perumahan elit di Batang yang dulu menjadi biang kerok permasalahanku, kini menjadi salah satu fokus utama restrukturisasi. Aku meminta tim arsitek dan desainku untuk merevisi total konsepnya, menyesuaikannya dengan tren pasar saat ini, dan yang terpenting, membuatnya lebih efisien dalam biaya produksi tanpa mengurangi kualitas. Aku juga mengubah nama proyek itu. Ia tidak lagi menjadi simbol penghinaan bagiku. Di bawah kendali Mentari Group, Laksmi Corp perlahan mulai bangkit. Proyek-proyek yang mangkrak mulai dilanjutkan, dengan manajemen biaya yang ketat dan pengawasan kualitas yang lebih baik. Kepercayaan investor dan bank perlahan kembali, melihat suntikan dana dan manajemen baru yang profesional. Media mulai memberitakan kebangkitan Laksmi Corp di bawah sentuhan Mentari Group, dan nama Sekar kini identik dengan penyelamat, bukan lagi korban. 6 bulan kemudian, di ruang rapat yang sama tempat aku dulu dipermalukan, dan tempat kami menandatangani perjanjian akuisisi, kami mengadakan konferensi pers. Pengumuman resmi tentang restrukturisasi Laksmi Corp dan visinya ke depan. Rendra duduk di sampingku, bersama beberapa direksi baru dari Mentari Group. Nyonya Laksmi duduk di barisan depan, di antara para undangan. Aku berbicara di hadapan jurnalis, bankir, dan pengusaha. Aku memaparkan rencana strategis Mentari Group untuk Laksmi Corp, termasuk proyek-proyek baru yang ambisius. Aku berbicara tentang transformasi, tentang visi, dan tentang potensi. Di akhir presentasiku, aku menoleh ke arah Nyonya Laksmi. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca, ada senyum tipis di bibirnya. Senyum yang kali ini tidak mengandung cemoohan, melainkan semacam rasa bangga yang campur aduk dengan kekalahan. Rendra menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran kekaguman, penyesalan, dan mungkin sedikit rindu. Melihat mereka berdua di sana, di tempat yang sama, tapi dengan posisi yang berbalik 180 derajat, aku tahu balas dendam eleganku telah sempurna.
Aku tidak menghancurkan mereka, aku menyelamatkan mereka. Tapi dalam prosesnya, aku telah menunjukkan siapa yang sebenarnya tidak berguna. Dan itu jauh lebih memuaskan daripada sekadar kehancuran. Konferensi pers pagi itu adalah sebuah simfoni kemenangan yang elegan. Di hadapan puluhan kamera dan mikrofon, aku berdiri tegak, menjelaskan dengan lugas visi Mentari Group untuk Laksmi Corp yang kini telah bertransformasi. Aku berbicara tentang restrukturisasi, inovasi, dan komitmen untuk membangun kembali kepercayaan pasar. Setiap kata yang keluar dari bibirku adalah bukti nyata perjalanan 5 tahun yang penuh liku, dari kehancuran hingga kebangkitan. Nyonya Laksmi, yang duduk di barisan depan, tak lagi menatapku dengan tatapan meremehkan. Ada campuran kekalahan, penyesalan, dan yang paling mengejutkan, rasa bangga yang samar di matanya yang kini lebih sendu. Ia mungkin melihat dalam diriku bukan lagi menantu yang gagal, melainkan sosok yang berhasil menyelamatkan warisan keluarganya. Rendra, yang berdiri di sampingku sebagai salah satu manajer senior di Laksmi Corp yang direstrukturisasi, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekaguman, ada penyesalan mendalam, dan mungkin sebuah kerinduan yang terlambat. Namun, di antara kami kini terbentang jurang yang tak lagi bisa diseberangi. Hubungan kami telah berubah secara fundamental. Setelah konferensi pers, aku tidak berlama-lama di Batang. Tugasku di sana telah selesai. Restrukturisasi Laksmi Corp berjalan sesuai rencana, dan tim inti Mentari Group telah ditempatkan untuk memastikan kelancaran operasional. Aku menyerahkan kendali harian kepada Rio, kepala keuangan yang kini menjadi CEO interim Laksmi Corp, dan tim profesional lainnya. Aku hanya akan mengawasinya dari jauh, memastikan arah perusahaan tetap sesuai visi Mentari Group. Aku kembali ke kantor pusat Mentari Group di kota kelahiranku, yang kini menjadi hub bagi proyek-proyek yang lebih besar dan ambisius di seluruh Jawa Tengah. Mentari Group terus berkembang pesat. Kami meresmikan beberapa kompleks perumahan baru, membangun pusat perbelanjaan, dan bahkan memulai pembangunan hotel bintang 4 impianku. Namaku, Sekar, kini dikenal sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di industri properti Indonesia. Kisahku, dari seorang istri yang dicampakkan hingga menjadi pemimpin perusahaan besar, menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Aku sering diundang menjadi pembicara di forum-forum nasional dan internasional, berbagi kisah tentang ketangguhan, strategi bisnis, dan pentingnya integritas. Setiap kali aku berdiri di podium, aku selalu mengingat bisikan, perempuan tidak berguna, yang dulu dilemparkan kepadaku. Kata-kata itu, yang dulu adalah luka, kini menjadi kekuatan terbesarku. Aku tidak pernah melupakan asal-usulku, perjuanganku, dan dukungan tulus dari ayah dan ibu. Mereka adalah fondasi sejatiku, pengingat bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan memberi dampak positif. Meskipun sukses besar, aku tidak pernah mencari Rendra atau Nyonya Laksmi lagi. Hidupku telah bergerak maju. Balas dendamku telah tuntas, bukan dengan kehancuran mereka, melainkan dengan kebangkitanku sendiri yang lebih gemilang. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dianggap remeh, yang hanya dicap sebagai beban dan tidak berguna, mampu membangun sebuah kerajaan dari nol. Aku telah menunjukkan bahwa integritas, ketekunan, dan visi yang jelas akan selalu menang atas kesombongan dan intrik. Laksmi Corp memang berhasil diselamatkan dari kebangkrutan, tetapi di bawah nama dan kendali Mentari Group. Itu adalah sebuah warisan yang kupilih untuk kuberikan kepada mereka, sebuah pengingat abadi tentang siapa yang akhirnya memegang kendali. Jejak Mentari kini terukir di setiap fondasi yang kubangun, dan di hati setiap orang yang percaya padaku. Sementara Laksmi Corp, meskipun selamat, akan selamanya membawa sentuhan namaku, sebuah paradoks yang manis. Kisah Sekar bukan hanya tentang bangunan dan properti. Ini adalah kisah tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri, mengubah rasa sakit menjadi motivasi, dan membuktikan bahwa kehormatan sejati datang dari perjuangan dan keberanian untuk bangkit, bahkan ketika dunia meragukanmu. Aku telah menemukan kedamaian, bukan dalam membalas dendam dengan kehancuran, tetapi dalam membangun sebuah masa depan yang cerah, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk banyak orang yang percaya pada visi Mentari Group.